Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang telah hadir, dalam diskusi kita siang hari ini. Video yang barusan kita saksikan bersama merupakan video rekaman Basic Income Bootcamp yang telah diadakan oleh Basic Income Lab, Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia tahun lalu sebelum terjadi COVID pandemi ya. Kemudian selang 1 tahun sekarang, kita sedang dalam rangkaian peluncuran laporan Basic Income for Nature and Climate, dan pada hari ini merupakan hari keempat dalam rangkaian tersebut gitu. Jadi hari Senin sampai hari Rabu kemarin kita telah melakukan diskusi, dan bagi rekan-rekan yang belum sempat mengikuti diskusi yang lalu bisa disaksikan rekamannya di YouTube, channel YouTube Basic Income Lab. Oke, perkenalkan saya Dita Mutiara Nabela dari RCC Universitas Indonesia. Di sini, saya akan memandu sebagai MC pada siang hari ini. Oke, di tengah-tengah kita juga telah hadir, di sini ada Mas Sony Mumbunan sebagai founder dari Basic Income Lab. Kemudian juga ada narasumber kita pada siang hari ini, di sini ada Mas Manik dan juga ada Mas Ikrom. Baik, sedikit saya share screen. Tema pada hari ini kurang lebih sama gitu ya dengan hari Selasa kemarin gitu ya, tentang basic income, setuju atau tidak. Di sini kita akan berdiskusi bersama gitu ya tentang ide basic income ini. Oke, di sini ada 2 narasumber. Langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita siang hari ini. Yang pertama ada Mas Manik Margana Mahendra, biasa dipanggil Manik, yang merupakan Ketua BEM Universitas Indonesia tahun 2019, yang kini aktif sebagai Project Officer di National Committee on Tobacco Control, serta co-founder dari 2 komunitas, yaitu Centennials.id dan Tata Muda. Selama di UI, Manik aktif berorganisasi dari tingkat fakultas, universitas, nasional hingga internasional. Manik pernah bergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Selain itu, Manik juga pernah menjadi oral presenter dalam The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health. Selama di BEM UI, Manik juga mengawal berbagai isu seperti kesehatan, korupsi, HAM, dan demokrasi. Manik senang berdiskusi dengan berbagai macam pihak untuk mendapatkan perspektif baru. Kemudian narasumber kita kedua, yaitu ada Mas Ikrom Mustafa. Mas Ikrom merupakan founder dari Generasi Cerdas Iklim. Mas Ikrom menamatkan pendidikan S1 pada jurusan Meteorologi Terapan, Institut Pertanian Bogor, dan S2 di Environmental Science, Wageningen University and Research. Mas Ikrom pernah menjadi mahasiswa berprestasi peringkat 2 nasional pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti, dan pada tahun yang sama juga menjadi santri berprestasi peringkat 1 nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Selain memiliki kesibukan sebagai Director of Research and Survey di PI Area, Mas Ikrom juga aktif menjadi seorang penulis buku. Adapun beberapa buku yang berhasil diterbitkan oleh beliau adalah Sebuah Nama tahun 2014, Sajak-Sajak Biang Lala tahun 2016, Dalam Sketsa 2018, dan yang terbaru ada Skenario Masa Depan tahun 2012. Kemudian diskusi kita pada siang hari ini nanti akan dipimpin oleh Mas Sony Mumbunan sebagai convener. Mas Sony merupakan peneliti dan inovator kebijakan publik yang mendalami irisan bidang ekonomi, sosial, dan ekologi. Ia meneliti di Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia, tempat ia mendirikan Basic Income Lab, dan senior economist di World Resources Institute Indonesia. Mengkaji ekonomi perubahan iklim dan biodiversitas, dan pembangunan rendah karbon. Mas Sony adalah lead author Cetak Biru Satu Data yang mendasari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Carbon Dividend, gagasannya tentang pendapatan dasar, dipaparkan di World Basic Income Congress 2019 di India. Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia ini memperoleh Doktor Ekonomi dari University Leipzig, Jerman.
Baik, sebelum ke presentasi gitu ya, sebelum ke diskusi, saya ingin, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam diskusi siang hari ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab, peserta bisa klik di bit.ly/Q&A/day4. Nanti, kita akan tampilkan pertanyaannya untuk kita diskusikan bersama di sesi tanya jawab. Kemudian juga bagi peserta dimohon untuk mengisi tautan absensi yang akan nanti di-share linknya di kolom chat Zoom, yang akan menjadi database untuk kita mengirimkan e-certificate bagi teman-teman yang mengikuti diskusi siang ini. Ya mungkin, sekian ya introduction dari saya, kita langsung saja, mendengarkan sedikit paparan gitu ya, dari Mas Sony Mumbunan untuk mengetahui konteks tentang, basic income for nature and climate. Kepada Mas Sony dipersilahkan. Terima kasih Dita, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bersama dengan, saya panggil aja Bung Ikrom ya, dan Bung Manik gitu. Silakan bisa panggil aja Sony, juga panggil Bung, biar lebih setara gitu. Saya minta izin untuk menyampaikan beberapa hal, ada presentasi hanya untuk memberi konteks saja dalam diskusi kita nanti ke depan. Saya izin share screen di sini, maaf ya. Apakah sudah bisa dilihat? Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Baik. Ya, terlihat. Jadi sedikit biar kita lebih kenal, lebih sayang itu pilihan masing-masing, tapi setidaknya kenal dulu gitu ya tentang basic income dan ada turunannya basic income untuk nature dan climate. Ini definisi basic income atau pendapatan dasar yang paling standar dalam pengertian yang digunakan menurut Basic Income and Earth Network. BIAM ini organisasi terbesar pegiat dan intelektual dan peneliti basic income. Jadi basic income adalah pembayaran tunai berkala untuk setiap orang tanpa syarat, baik syarat batas pendapatan maupun syarat kerja. Bahasa Inggrisnya ada di bawah, tapi mari kita lihat satu-satu dari sini. Dia pembayaran tunai, artinya bukan bantuan beras gitu ya. Tunai nggak mesti uang cash, dia bisa e-wallet gitu, uang yang ditransfer gitu. Poinnya adalah uang itu penerimanya lah yang berhak menentukan untuk digunakan untuk apa gitu. Karena kalau dia udah dikasih beras atau bantuan lain kan nggak bisa langsung digunakan. Berkala artinya nggak cuma satu kali, dia bisa per bulan gitu ya, atau yang masih ada di sekarang basic income di dunia itu seperti di Alaska itu setiap tahun gitu ya, atau sekian bulan gitu. Untuk setiap orang, jadi bukan untuk keluarga seperti program PKH, bukan untuk desa seperti dana desa. Ini untuk setiap orang, orang per orang, anak kecil, pemuda, orang dewasa. Nah, ini yang rada menarik, tanpa syarat. Terima uang tanpa syarat. Baik syarat batas pendapatan, artinya mau dia miskin atau kaya, dapat basic income, maupun syarat kerja. Tidak harus ini dulu, itu dulu, baru dapat dana gitu. Jadi conditionality-nya. Nah, sengaja kami tandai warnanya beda karena ini juga salah satu yang jadi menarik ketika membicarakan basic income untuk nature and climate karena dia menyiratkan ada syarat nature dan climate begitu. Laporan yang akan kami luncurkan besok itu sebetulnya satu konteksnya sangat spesifik ketika bicara nature and climate. Saya minta izin jelaskan sedikit, tolong diingatkan waktunya Dita. Jadi konteksnya itu kurang lebih ini tentang sebuah daerah yang kaya tapi miskin, aneh ya, tak kaya tapi miskin, dan pada saat bersamaan harus juga selamatkan umat manusia. Berat banget beban hidup daerah ini kelihatannya ya. Kaya tapi miskin tapi harus selamatkan umat manusia termasuk bukan cuma umat di tempat mereka berada. Saya sedang membicarakan tentang tanah Papua yang menurut jurnal Nature yang baru terbit dia bagian dari richest island of flora gitu ya, salah satu flora yang paling kaya lah di dunia gitu. Kita bisa tampilkan juga salah satu yang paling kaya spesies fauna, tapi karena waktu bisa kita lewatkan saja. Pokoknya kaya banget lah untuk urusan biodiversitas. Ini yang agak bikin merinding untuk para peneliti perubahan iklim. Di
tanah Papua kalau tutupan hutannya dari sekarang sekitar 87% gitu ya, 40 juta hektar, itu turun jadi misalnya cuma 70% aja. 70% tentu untuk perspektif orang Jakarta gitu ya, lihat dari Depok atau dari Bogor gitu ya, itu wah masih besar. Tapi untuk konteks Papua itu dari 87 turun ke 70 gitu ya, itu bikin deg-degan. Kenapa? Karena itu setara dengan melepas lebih dari 1,2 kali dari seluruh emisi Indonesia tahun 2030 dalam proyeksi yang ada, atau sama dengan 3 kali lebih dari seluruh niat penurunan emisi Indonesia untuk semua sektor gitu dalam nationally determined contribution. Jadi niat yang Indonesia sampaikan sebagai anggota PBB kepada PBB. Jadi nggak main-main gitu ya, Papua bersin aja gitu, seluruh dunia batuk gitu iklimnya, kalau ini terjadi gitu. Ini yang sementara berlangsung, belum semuanya terjadi, tapi tanah Papua dikapling-kapling untuk tanaman industri gitu ya, sawit, tambang gitu ya, udah dipecah-pecah gitu. Jadi barangkali tinggal menunggu waktu seperti Sumatera dan Kalimantan kalau tidak diantisipasi. Nah ini yang tapinya, kaya tapi miskin. Kita lihat data tanah Papua dari tahun 90-an sampai sekarang, tingkat kemiskinannya sebagai persentase dari penduduk satu provinsi. Yang paling bawah itu, yang oranye itu kecenderungan dari proporsi orang miskin di Jawa dan Bali. Yang abu-abu di atas di luar Jawa dan Bali, tapi tidak termasuk tanah Papua. Nah, Papua dan Papua Barat, tanah Papua itu yang hitam, paling atas. Jadi konsisten itu tanah Papua itu juara 1 dan 2 untuk provinsi paling miskin di Indonesia. Teman-teman lihat, sekali terjadi shock, mungkin Bung Ikrom gitu ya, teman-teman lain gitu ya, Bung Manik belum merasakan dampaknya tahun 97 ketika krisis gitu, itu kemiskinan melonjak tinggi di Papua, lebih tinggi dari lain, dan turunnya lebih susah dari yang lain gitu ya. Kita antisipasi mungkin hal serupa juga terjadi kalau dia pandemi COVID ini, yang datanya kita belum punya. Jadi kaya tapi miskin kurang lebih ini maksudnya. Nah, lalu di mana basic income yang spesifik ini? Basic income ini perlu kita bicarakan karena terkait tadi alam, iklim, tapi juga tentang kemanusiaan. Gambar ini barangkali sering dilihat oleh teman-teman tentang COVID yang kita hadapi saat ini. Sini bilang dengan rajin cuci tangan, pakai masker gitu ya, jaga jarak gitu ya, atau 5M nanti, kita bisa hadapi COVID-19. Tapi kalau kita lihat COVID-19 itu persoalan biodiversity loss sebetulnya, sehingga virus dari satu ekosistem berpindah gitu ke inang bernama manusia karena diubah gitu, ada shock bagi ekosistem itu. Nah kalau kita lihat COVID ini terkait dengan biodiversity tadi, dia juga sebetulnya dari skalanya cuma latihan untuk menghadapi krisis yang lebih besar, resesi, climate change, biodiversity loss gitu. Jadi dengan COVID-19 kita udah mulai babak belur gitu ya, teman-teman bisa rasakan bagaimana yang terjadi kalau yang lain datang. Makanya makin penting bicara ini. Apa kaitannya dengan kemanusiaan? Ini di jurnal Nature juga, agak sedikit lama, tapi salah satu jurnal paper yang paling sering dikutip, bicara tentang yang disebut para peneliti sebagai safe operating space for humanity. Jadi area yang masih aman bagi kemanusiaan itu. Kalau teman-teman lihat, ini gambar bumi ini, ada yang warna hijau, itu yang batas masih aman. Kalau yang udah lewat merah, merahnya udah lewat hijau maksudnya, itu yang membahayakan. Nah, planetary boundaries ini ada macam-macam, antara lain ada polusi kimia, perubahan iklim, pengasaman laut, depresi lapisan ozon, tentunya siklus nitrogen, fosfor gitu yang pergi ke runoff gitu ya, kemudian biodiversity loss dan seterusnya gitu ya. Kita lihat di sini yang paling parah itu, yang paling jauh melampaui yang hijau itu adalah biodiversity loss, kemudian siklus nitrogen, kemudian perubahan iklim. Nah, melampaui batas aman bagi manusia ini membahayakan keberlangsungan umat manusia itu sendiri gitu. Itu ya. Jadi mereka bicara tentang planetary boundaries. Nah, di sini peran Papua atau daerah seperti tanah Papua perlu kita tempatkan konteksnya gitu ya. Bahwa mereka itu punya peran yang penting bagi kemanusiaan. Kurang lebih itu yang mendasari laporan yang akan diluncurkan oleh Basic Income Lab di Pusat Riset Perubahan Iklim gitu. Ini
reportnya gitu, Basic Income for Nature and Climate. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar sebelum kita mulai berdiskusi gitu ya dengan Bung Ikrom dan Bung Manik. Tapi ini agak-agak semi ngobrol sebetulnya gitu biar lebih santai gitu sambil ngabuburit kurang lebih gitu. Mudah-mudahan bisa berlangsung seperti yang kita harapkan. Saya tadi sudah dikenalkan Dita, saya akan masuk dari, bisa kita home pimpa siapa dulu gitu ya, Bung Ikram atau Bung Manik, tapi mungkin dari Bung Manik aja dulu gitu ya. Kalau lihat presentasi tadi, Bung Manik apa gitu yang terbersit di pikiran gitu? Silakan ya. Iya, oke. Ya. Halo? Ya, silakan. Saya tutup ya. Silakan. Ya, makasih banyak Mas Sony. Tadi sangat menarik sebenarnya dan kebetulan saya juga udah ngikutin banyak sekali tulisan Mas Sony, terus juga podcastnya beberapa kali sama Kak Afu atau Mas Raistu di Box to Box. Jadi memang terkait kalau misalnya bicaranya lewat basic income-nya dulu, yang menurut saya menarik adalah dalam kondisi perekonomian yang seperti ini gitu, apalagi udah munculnya pandemi COVID-19, saya rasa basic income ini urgensinya makin naik dan makin kelihatan gitu. Kenapa? Karena pasca pandemi COVID-19 akhirnya kan kita tahu bahwa ada beberapa, kalau misalnya Graeber bilang ada bullshit jobs gitu, atau ada pekerjaan yang mungkin akhirnya dihilangkan kayak gitu-gitu, itu mungkin sudah terjadi. Dan kondisinya ini berdasarkan dari pengalaman pribadi saya sendiri sih sebenarnya Mas ya. Waktu itu kita pernah kasih bagi-bagilah donasi ke mahasiswa gitu ya buat masyarakat. Tapi yang kita temui di lapangan adalah akhirnya ternyata masih banyak masyarakat yang harus pergi kerja karena ya kalau mereka di rumah aja, ini waktu pas di awal banget ya, waktu ada kondisi kerja di rumah aja atau WFH itu, mereka nggak bisa memutar roda perekonomiannya. Pertama, kalau misalnya kita lihat gitu, mereka secara ekonomi kemudian terancam. Di sisi lain, mereka pun sangat jadi kelompok yang sangat rentan untuk tertular virus corona. Gitu. Jadi ini yang menurut saya jadi penting sekali untuk jadi pembahasan universal basic income, apalagi pada saat pandemi COVID-19 gitu, bahwa memang butuh sekali jaring pengaman di awal gitu ya. Semua orang butuh semacam standard living cost-nya gitu, yang bisa disediakan oleh pemerintah untuk bisa diakses oleh masyarakat. Dan dengan adanya ini pula gitu, menurut saya ini adalah sebuah modal buat masyarakat dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah atau yang lemah gitu, untuk mereka bisa leveling up atau setidaknya memutar roda perekonomian mereka untuk bisa bertahan hidup. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan di sisi lain melihat kalau masalah kondisi kemiskinan di Indonesia gitu, banyak mungkin ya, ada sekitar 10% yang di bawah garis kemiskinan. Tapi yang rentan untuk kemudian jatuh miskin itu juga sangat banyak. Jadi dengan pandemi COVID-19 sekali lagi, itu sebenarnya sangat memantik ya kondisi kerentanan itu gitu, yang dikhawatirkan malah semakin parah. Jadi universal basic income sebenarnya adalah suatu hal yang harus diseriuskan untuk bisa diulas gitu. Di sisi lain, kita melihat kan contohnya juga kasus-kasus lain. Kalau misalnya kita belum punya nih ya universal basic income Mas ya. Kalau yang saya lihat akhirnya di Indonesia sendiri kita punya beberapa bantuan sosial, ya misalnya ada BLT, ada PKH dan lain-lain yang memang udah ada. Hanya saja untuk beberapa bantuan sosial, misalnya di bansos gitu, itu kan nggak tunai ya, seperti yang Mas Sony bilang, bedanya sama universal basic income gitu. Jadi barang-barangnya itu yang kebutuhan itu buktinya ada yang dikorupsi bahkan ya, bansosnya itu sendiri. Jadi kalau ketika mungkin dialihkan ke tunai gitu, cash, mungkin itu akan jauh lebih baik dan itu bisa membantu masyarakat untuk menentukan sendiri pilihan mereka untuk belinya seperti apa dan kemana. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya banyak sih yang saya pikirkan terkait dengan ini, termasuk juga bagaimana masyarakat mungkin bisa menerimanya atau tidak gitu ya. Karena kan tadi seperti yang Mas Sony bilang, universal artinya kan untuk semuanya. Kayak misalnya kita punya juga universal health coverage, artinya semua orang tercover gitu. Mungkin ini universal basic income juga ya, baik yang kaya maupun miskin juga akhirnya tercover di standard living cost-nya ini gitu. Mungkin itu dulu Mas. Kalau misalnya mau dielaborasi, saya sambil
datanya. Makasih Bu Mani, saya bisa bayangkan banyak yang ingin ditumpahkan, tapi kita cicil-cicil dulu. Sebelum saya pindah ke Bung Ikrom, tadi disebutkan tentang rentan untuk jatuh miskin gitu ya. Boleh nggak share untuk kita, tapi juga untuk yang mengikuti, saya lihat udah 50-an orang mengikuti kita gitu. Dari pengalamannya agak personal atau misalnya mewakili kelompok usia gitu atau katakanlah kalangannya Bung Mani, kira-kira kerentanan seperti apa gitu yang memudahkan orang untuk membayangkan jatuh miskin itu. Tentu kita bisa bayangkan kemiskinan dengan statistik dan selama, tapi apa gitu yang bisa orang gampang bayangkan dari soal kerentanan tadi gitu. Karena misalnya terutama masa pandemi dan background Bung Manik di kesehatan masyarakat tentu sangat kaya untuk itu. Anak-anak muda yang tiba-tiba bahkan lulus saja juga tertunda skripsinya karena pandemi, lulus juga belum tentu ada pekerjaan. Maksudnya saya nggak ada dalam posisi itu, tapi coba membayangkan seperti apa gitu. Mungkin bisa share, silakan. Oke, ya, iya ini menarik sih. Jadi kondisi realnya gitu. Kalau untuk kerentanan ini, kalau misalnya kondisikan ke saya pribadi gitu, ya karena pandemi COVID-19 itu berkali-kali sebenarnya skripsi saya harus ganti judul karena awalnya nggak bisa wawancara apa segala macam, jadi terbatas gitu. Oh malah terjadi ya. Silakan Ya, curhat ya. nggak apa-apa ya. Curhat di situ. Sama mungkin pengalaman lainnya juga adalah ini saya mungkin salah satu yang beruntung gitu bisa dapat tawaran di NGO kerja di NGO gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lihat lagi ternyata untuk apply saya juga sempat nyobain apply untuk pekerjaan itu sulit sekali gitu. Dan di tahap ini kondisi ini gitu ketika pandemi khususnya mahasiswa gitu ya. Mereka mau lulus terus pandemi. Kebingungannya adalah banyak orang yang di PHK gitu. Terus di sisi lain kita juga akan berarti secara otomatis saingan kita dalam dunia kerja itu juga semakin meningkat gitu. Orang-orang yang di PHK dengan kita yang baru lulus gitu. Ditambah kondisinya lagi pandemi. Itu jadi cukup sulit sebenarnya untuk akhirnya punya pegangan lah gitu. Artinya kan ya kalau bisa dibilang orang tua kita juga mungkin mengalami hantaman dari krisis ekonomi ini sendiri gitu. Di sisi lain kita juga udah mulai harus menghidupi kebutuhan sendiri, ya banyak hal kayak gitu. Jadi akhirnya itu mungkin bisa dibilang juga sebagai salah satu kerentanannya ya. Kayak gitu sih Mas Sony. Makasih ya, saya akan kembali ke Bung Mani untuk lihat catatan kritis atau kritik terhadap basic income. Tadi kan yang bagus-bagus ya, tapi sabar, saya kelihatan Bung Ikrom sedang nyiapin salvo nih, mau nembakin apa, silakan. Pandangan umum menurut Bung Ikrom kira-kira basic income itu seperti apa gitu. Nanti kita coba gali lebih dalam, silakan. Baik, terima kasih Mas Sony. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga bisa ketemu dengan Mas Manik, Mbak Dita, dan teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Sebenarnya ketika dihubungi panitia beberapa hari yang lalu, ngomongin soal basic income, ini adalah sesuatu yang baru buat saya. Nggak banyak bergelut di bidang basic income ini sebetulnya. Tetapi kemudian ada yang menarik karena basic income ini adalah something special. Jadi basic income yang fokus ke nature and climate. Mungkin di di perspektif yang kebanyakan orang ngomongin basic income adalah sesuatu yang umum, tetapi gimana coba kita tarik benang merah dengan nature and climate yang pada akhirnya basic income yang ada itu sekarang tidak just business as usual, tapi kita bisa ngomong basic income sebagai sesuatu yang memang dimandatkan, sesuatu yang memang punya tujuan yang jelas, dan pada akhirnya targetnya itu jelas untuk Indonesia mendukung SDGs, something mungkin climate action atau beberapa poin-poin SDG yang lain, alleviate the poverty or something, dan banyak sekali yang kemudian dituju atau target dari basic income itu sendiri. Mas Sony, saya izin share screen untuk menampilkan beberapa bagan yang saya kerjakan bersama teman-teman. Kebetulan saya fokus di adaptasi perubahan iklim. Mohon maaf kalau memang nanti mohon arahannya dan kritikannya kalau pada akhirnya benang merah yang saya hubungkan itu enggak nyekrup, enggak nyambung, nanti bisa belajar bareng dan saya belajar banyak di sini. Terima kasih. Silakan, kalau bisa singkat silakan, karena kita akan coba diskusi yang ngobrol. Silakan ya, Bung. Siap. Jadi
introduksi awal dari Basic Income for Nature and Climate ini adalah diawali dengan kita ngomongin emisi dulu nih. Emisi gas rumah kaca yang berkaitan erat dengan karbon mungkin sebagian besar dipengaruhi oleh human activities atau economic dynamics yang pada akhirnya itu akan mengubah carbon cycle atau siklus karbon yang ada di atmosfer. Saat ini mungkin beberapa tahun terakhir jumlah karbon di atmosfer ada 415 ppm. Dan dengan adanya emisi gas rumah kaca itu, karbonnya meningkat tinggi, ini secara umum seperti itu, karbonnya meningkat drastis, dan pada akhirnya pada perspektif global, mereka punya mandat untuk menurunkan karbon sehingga yang pada akhirnya diekivalen dengan penurunan suhu udara sebesar 2 derajat Celcius, karena pada akhirnya peningkatan karbon dapat meningkatkan suhu udara. Ini didekati dengan prinsip mitigasi, karena memang mitigasi fokusnya pada level global, pada level kebijakan global, sehingga upaya-upaya seperti pelarangan deforestasi dan lain sebagainya bisa ditingkatkan untuk bisa mempertahankan posisi karbon pada level tertentu. Tetapi kemudian itu nggak cukup sampai situ, karena di sisi lain tekanan driving force dari manusia melalui berbagai aktivitas seperti mungkin deforestasi, kemudian perusakan das, perubahan tata guna lahan dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh besar dan berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu kalau ngomongin manusia biasanya ngomongin level tapak, level level masyarakat dan level yang jauh lebih rendah dibandingkan mitigasi yang pada akhirnya itu didekati dengan prinsip adaptasi. Kalau ngomongin yang perubahan iklim ataupun global change, perubahan lingkungan dan sebagainya, kita ngomongin juga soal Bung Ikram, suaranya putus-putus, maaf ya. Kelihatannya koneksinya terputus ya. Iya, Mas. Oh iya. Oke, kita tunggu sampai mudah-mudahan bisa terkoneksi lagi. Sudah? Halo? Oh ya, silakan ya. Oke. Tadi sempat terputus. Terima kasih. Nah, sudah ya, Mas? Jadi prinsipnya perubahan iklim yang fokus pada berbagai bidang itu harus didekati dengan baseline-nya, dan pada akhirnya informasi yang ada termasuk aktivitas yang akan dilakukan itu tidak just business as usual, tapi aktivitas yang addressing climate change itu sendiri, addressing perubahan iklim itu sendiri, sehingga dinamakan dengan mitigasi dan adaptasi. Untuk apa? Pada akhirnya targetnya adalah climate resiliency atau resiliensi iklim, begitu. Di sini saya coba menampilkan resiliensi iklim sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan perspektif masyarakat soal bagaimana perubahan iklim itu dihadapi. Ada beberapa prinsip di dalamnya, yaitu transformasi, yaitu perubahan waktu ke waktu. Jadi bagaimana resiliensi iklim itu berubah di waktu ke waktu dan bisa memiliki positif impact. Kemudian yang kedua ngomongin soal justice, karena keadilan mencakup semua pihak, no one left behind, terkait dengan ruang, dan sustainability, di mana resiliensi itu ngomongin soal sustainability juga. Dan di dalamnya sebenarnya ngomongin resiliensi iklim itu ada 3, resiliensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan itu didekati oleh beberapa aspek seperti investment, human resource capacity atau kapasitas sumber daya manusia, dan kesempatan lapangan kerja hijau. Serta yang terakhir adalah pengelolaan lanskap atau lingkungan. Beberapa aspek di dalamnya sebenarnya nyambung satu sama lain, seperti investment itu ngomongin soal investasi yang punya kode risiko iklim. Kemudian energi kita arahkan pada energi terbarukan. Kemudian yang terakhir adalah aksi aksi smart action serta infrastruktur. Dan yang bagian green job ini penting banget karena bagaimana kita semua ngerti, kita semua paham bagaimana green job itu bisa diimplementasikan.
mulai dari literasi manajemen, human resource capacity, sampai kemudian kesempatan untuk bisa mendapatkan green job itu sendiri. Serta yang terakhir, terkait dengan pengelolaan lingkungan, bagaimana lingkungan dapat stabil sesuai dengan perannya, sesuai dengan fungsinya. Ini sebenarnya banyak banget aspek yang di dalamnya bisa kita diskusikan kemudian, tetapi yang terpenting adalah main points dari climate resilience ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Dan targetnya adalah terutama kelompok rentan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak semua aspek atau no one left behind, semua lapisan masyarakat dapat dijangkau, dapat dijangkau oleh resiliensi iklim itu sendiri. Tentunya dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Dan ketika membaca ini kemarin, mereview lagi, saya melihat adanya hubungan antara basic income sebagai salah satu solusi untuk bisa menuju resiliensi iklim itu sendiri. Karena pada akhirnya basic income dapat mendekati banyak sekali aspek di dalam resiliensi iklim ini, seperti transformasi, justice, sustainability, sampai pada investment dan landscape management. Begitu. Jadi intinya adalah bagi saya, sesuai dengan perspektif saya, basic income for nature and climate ini penting, dan buat saya setuju untuk bisa diterapkan di kemudian hari, tetapi tentunya dengan berbagai persiapan yang kita punya. Jadi jangan ngomongin basic income dulu, ngomongin dulu gimana sih resiliensi iklim, resiliensi lingkungan yang harus kita benar-benar kita address, kemudian kita baru ngomongin basic income sebagai salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Begitu. Demikian dari saya, Mas Sony, semoga bisa menambah perspektif. Terima kasih. Makasih banyak ya, ini menarik itu ditampilkan panjang lebar mengenai resiliensi iklim sampai modalitas gitu, dan kemudian tadi disebutkan green jobs, dan yang tadi tentang ini menarik nih. Nanti kita coba gali lagi lebih lanjut gitu. Penting itu BI basic income itu ya resiliensi dulu gitu ya, resiliensi lingkungan baru kemudian basic income. Saya punya pertanyaan, tapi kalau misalnya Bung Ikrom mau kasih gambaran aja resiliensi itu kayak gimana gitu, saya mungkin beberapa paham, tapi kalau karena ini kita punya teman-teman lain, silakan. Ini gambaran yang mudah dipahami gitu, silakan. Resiliensi itu mungkin resiliensi itu adalah sesuatu yang kita dapat balik ke kondisi semula. Gitu mungkin Mas Sony, perspektif saya. Ini perspektif yang semoga bisa dipahami semoga bisa dipahami oleh semua orang. Kalau misalnya ketahanan itu kita diberikan diberikan suatu tekanan, kemudian kita bertahan pada posisi itu gitu. Tapi kalau kemudian resiliensi, kita dikasih tekanan, kita lenting, kita balik, kita melawan tekanan itu. Jadi selain bertahan, kita juga menyerang, begitu. Mungkin itu resiliensi. Jadi kalau ngomongin soal masyarakat, kalau masyarakat udah resilience itu keren banget, gitu. Makanya climate resilience itu banyak diadres sekarang oleh berbagai kementerian, berbagai tatanan kehidupan sebagai suatu solusi untuk masyarakat yang nggak cuma bertahan tapi juga adaptif. Begitu Mas Sony. Ya, terima kasih Bung Ikrom. Bagi yang sedang mengikuti tadi, ini menarik ya. Jadi disampaikan, saya mulai melihat ada, dan ini baik adanya gitu ya, perbedaan perspektif dari Bung Manik yang punya background di kesehatan masyarakat, relasi dengan orang gitu kelihatannya lebih nyata, sementara Bung Ikrom karena backgroundnya di science gitu skalanya lebih lebar gitu, mungkin sampai ke atmosfer gitu. Saya coba sebelum saya akan kembali lagi ke Bung Ikrom, jadi barangkali ini relevan. Saya karena pernyataan Bung Ikrom tadi, ada buku di dekat saya, mungkin pernah lihat buku ini, covernya macam-macam, tapi ya ini penulisnya adalah ahli-ahli yang sebidang dengan Bung Ikrom, itu Simon Lewis raksasa. Ini dari UCL, ini kampus yang Dita pengen kuliah nanti, tapi mereka raksasa lah kalau di Earth Science gitu ya. Judulnya The Human Planet, How We Created the Anthropocene, satu fase geologis di mana peran manusia sangat besar. Maaf kita jadi kayak mengaji, saya mau kutipkan halaman sekian gitu ya, biar ada konteks. Halaman 408, UBI could transform society for the better, including environmentally.
Jadi ahli earth science bicaranya UBI nih, Bung Ikrom gitu ya. Jadi saya nggak merasa berdosa gitu bicara itu. Di halaman 406 bilang begini, one of the benefits of UBI is that it breaks the link between work and consumption. Yeah. Nah, di titik itu tadi Bung Ikrom bicara tentang green jobs gitu ya. Boleh elaborasi lagi nggak kaitannya dengan basic income ya? Saya akan balik lagi dengan pertanyaan lain, tapi yang tadi dulu, silakan. Baik, Mas Sony pas banget, karena saya juga lagi baca artikelnya Mark Maslin dan Simon Lewis. Judulnya We Have Declared a Climate Emergency. Here's what universal basic income could do to help the planet. Sebenarnya saya nggak tahu banyak Mas Sony soal menjelaskan yang tadi bahwa basic income dapat menekan menekan tekanan antara pekerjaan dan konsumsi. Sebenarnya singkatnya begini mungkin. Dengan adanya basic income, masyarakat, terutama orang-orang dari berbagai kalangan, itu jadi doing less. Kalau jadi doing less, mungkin mereka akan consume less. Less consume, kemudian sekalipun mereka less consume, mereka akan meet their needs. Satisfactory itu akan terus ada, dan mereka akan legowo dengan titik di mana mereka ada saat ini. Karena kadang-kadang tekanan konsumsi kita itu bukan karena kita butuh, tapi kita nggak kita punya ego dan kita punya iri dengan sekitar kita. Mungkin itu salah satunya begitu. Dan pada akhirnya dengan adanya preservation tadi, kemudian mereka konsumsi sedikit, mereka ngabisin sedikit, tapi mereka udah bisa fulfilling their living needs, terutama kayak tiga nexus, food, water, energy. Mereka udah bisa memenuhi semuanya dengan sangat hemat, terutama itu pada akhirnya bisa berkontribusi pada preservation the nature. Mungkin seperti itu, Mas Sony. Makasih banyak, Bu Ikrom, yang menarik. Saya izin pindah dulu ke Bung Manik. Siap, silahkan. Tadi yang disampaikan Bu Ikrom itu menarik tentang tidak disebutkan sih kelompok mana atau kelompok usia mana gitu, tapi soal konsumsi tadi. Bu Manik ada refleksi nggak sebelum saya munculkan pertanyaan lain, refleksi ke generasinya Bu Manik gitu ya. Saya bilang generasi, maaf ini bukan soal boomer, milenial, enggak, nanti saya dikritik gitu soal generational gap itu, tapi kira-kira boleh share nggak kegelisahan generasinya Bung Manik gitu saat ini tuh apa gitu sehingga jadi relevan atau tidak relevan, mungkin bicara basic income. Tadi sempat singgung dikit, tapi kira-kira ini terkait konsumsi gitu, kira-kira bisa share tentang itu. Silakan. Oke, ya menarik kalau misalnya untuk bicara tentang generasional ini juga sebenarnya saya merefleksikan dari yang pernah saya baca dari guide standing tentang prekariat, kelompok prekariat gitu. Jadi disebutkan bahwa ada proletariat dan prekarius dan proletariat tuh, di mana itu lebih masuk ke generasi-generasi saat ini. Yang generasi-generasi saat ini atau generasi saya mungkin ya, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaannya yang masuknya ke pekerjaan kontrak gitu. Mereka jauh lebih uncertain gitu kondisinya. Tambah juga adanya pekerjaan-pekerjaan seperti freelancer gitu. Hal-hal yang sifatnya tadi uncertain tapi konsumsinya secara tidak langsung dengan kondisi seperti ini itu juga makin naik sebenarnya gitu. Jadi kalau dilihat secara konsumsi mungkin kita semakin konsumtif, tapi secara kepastian pekerjaan gitu ya, tadi sebenarnya kita mendapatkan uncertainty gitu lewat tadi yang disebutkan oleh guys standing sebagai prekariat, kondisi prekariat gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu ya balik lagi, maka bisa dibilang ya generasi saat ini punya kerentanan yang sangat tinggi dalam urusan pekerjaan dan masalah-masalah sosial lainnya sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Makasih Bu Manik. Tadi dimunculkan kata prekariat gitu yang mungkin di ranah sosiologi cukup sering digunakan, tapi yang mengikuti kita belum sepenuhnya bisa tangkap. Boleh dijelaskan sedikit nggak prekariat itu apa? Silakan. Ya, prekariat itu diambil dari dua kata, precarious dan proletariat. Precarious di sini artinya yang uncertain, dan proletariat adalah kelompok masyarakat pekerja gitu ya, bisa dibilang misalnya buruh gitu, yang mereka fokusnya adalah mendapatkan upah dari orang lain seperti itu. Makanya kenapa disebut prekariat? Karena ya tadi kalau dulu kan kita sama-sama mengenalnya ada bourgeois gitu ya atau proletar. Bourgeois adalah para pemegang modal, orang-orang yang bisa bikin perusahaan, misalnya punya perusahaan tambangnya apa segala macam. Sementara yang proletariat adalah mereka yang bekerja di lahan tambangnya. Nah, kalau prekariat ini kondisinya lebih parah lagi daripada itu adalah yang uncertain ini, yaitu misalnya kondisi
kontrak kerja, kemudian freelancer, yang mereka juga tidak mendapatkan kepastian misalnya jaminan kesehatan misalnya atau jaminan-jaminan lainnya yang akhirnya membuat mereka ya cukup rentan di kondisinya seperti itu. Kayak gitu sih kira-kira prekariatnya itu. Makasih. Jangan-jangan startup itu juga sebentuk prekariat, jangan-jangan ya? Oh, benar atau? Betul, sangat betul. Ya itu masuk ke sana gitu. Ya. Baik. Nah, saya ingin kaitkan ini sebelum ke Bung Ikrom ya. Prekariat satu hal, makasih sudah menjelaskan, membantu kita memahaminya. Dengan yang digambarkan Bung Manik tadi, lantas apa hubungannya dengan basic income gitu, dengan tadi yang itu? Kira-kira saya bayangkan prekariat tanpa basic income dan prekariat dengan basic income mungkin bisa digambarkan gitu. Menurut Bung Manik ya kira-kira seperti itu. Silakan. Iya. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau kita sama-sama melihat dari basic income tadi itu tanpa adanya basic income itu maka bisa dibilang yang mereka akan bergantung kepada pekerjaan tersebut gitu. Hanya pada upah dari pekerjaan tersebut. Sementara pekerjaan itu sendiri tidak menjanjikan kepastian yang jelas untuk mereka bisa punya upahnya misalnya kayak gitu. Nah, ketika ada ketidakpastian itu gitu ya, itulah yang jadi posisi kerentanannya dan kenapa juga disebut sebagai prekariat. Maka comes up dengan universal basic income untuk mereka khususnya di sini disebutkan juga sama siapa Guy Standing juga di ininya bahwa yang akan terdampak juga adalah mereka yang ada di pekerjaan informal, freelancer, supir perusahaan gig ekonomi gitu ya. Terus juga pekerja-pekerja dengan zero hours gitu dan pekerja-pekerja kontrak. Jadi tadi makanya akan sangat relevan ketika kemudian ada universal basic income gitu. Mereka yang tadi tidak punya kepastian, pekerjaannya tidak cukup pasti, tidak cukup jelas gitu. Entah itu bisa di PHK tiba-tiba atau putus hubungan kontrak gitu karena pandemi misalnya, mereka punya jaminan untuk mereka setidaknya bisa bertahan dulu sambil mencari pekerjaan barunya. Kayak gitu sih, itu mungkin menurutku korelasinya ya. Baik, itu sangat membantu. Saya akan balik lagi ke Bu Manik. Ini makin menarik diskusinya. Saya punya pertanyaan, malah harus saya tinggalkan pertanyaan itu karena berdiskusinya baik. Jadi rekan-rekan yang mengikuti diskusi ini, sekarang kita lihat kayaknya ada dua jenis resiliensi atau ketahanan gitu. Tadi Bung Manik bicara ketahanan dari sisi yang agak lebih sosial. Bung Ikrom mulai nyenggol ya, baru nyenggol aja tentang yang agak lebih lebar dari itu. Nah, termasuk dan nanti saya akan masuk ke bahwa tadi saya quote itu penting itu resiliensi lingkungan dulu baru basic income. Itu tesis pertama yang ditembakkan Bung Ikrom siang ini. Mau coba refleksikan itu nggak dengan yang disampaikan Bung Manik tadi soal itu? Silakan. Ini menarik ini, silakan. Bung Ikrom. Iya Mas, jadi saya juga mungkin ini risetnya belum dalam banget. Tadi menempatkan basic income itu di level yang mana, di strata yang mana, sehingga apakah basic income dulu, kemudian masyarakat itu resilience, atau something resilience dulu, baru mereka dapat basic income gitu untuk lebih resilience. Karena pada akhirnya gini, kalau ngomongin basic income tujuannya apa sih basic income itu? Mungkin beberapa manfaat dari basic income. Yang pertama, pendidikan meningkat. Bagi saya, karena pendidikan meningkat itu salah satu indikator dari resiliensi iklim, literasi masyarakat meningkat, begitu. Kemudian yang kedua, biaya kesehatan menurun. Jadi dari situ itu udah berperan besar untuk peningkatan resiliensi, karena dengan biaya kesehatan menurun, emisi karbon makin turun juga, gitu. Itu punya kontribusi yang mungkin langsung dan tidak langsung terkait dengan emisi karbon. Dan yang terakhir mungkin bagi saya indeks kebahagiaan meningkat. Ini penting banget karena resiliensi iklim itu dinilai atau di mapping dan di formulanya salah satunya dengan melihat beberapa indeks terkait, mungkin indeks kebahagiaan, GDP, indeks pembangunan dan lain sebagainya, yang itu mungkin sebagian besar bisa ditingkatkan value-nya, bisa ditingkatkan levelnya dengan adanya basic income. Begitu. Saya nggak tahu apakah basic income duluan yang harus ada untuk resiliensi iklim atau resiliensi dulu ada baru ada basic income. Karena gini, kalau basic income dulu kemudian masyarakat dipaksa untuk bisa resilience itu susah juga. Karena apa? Yang pertama, resiliensi itu untuk menuju resiliensi iklim itu cukup
maksudnya gini, harus membutuhkan literasi yang tinggi juga di tingkat masyarakat, terutama literasi terkait lingkungan, iklim dan lain sebagainya. Kita nggak tahu apa kalau mereka dapat uang dari basic income itu, kemudian mereka gunakan dengan ketidaktahuan mereka gunakan malah untuk lebih merusak lingkungan begitu. Dibandingkan ketika mereka punya kapasitas literasi iklim, kapasitas resiliensi duluan, mereka dapat basic income, mereka malah bisa menggunakan itu untuk jauh lebih baik, untuk preserve the nature lebih baik lagi. Gitu Mas Sony mungkin. Maaf kalau agak muter-muter. Nggak apa-apa. Ini menarik. Nanti kita coba konsolidasikan kembali berbagai ide tadi. Tapi sebelum ke situ, yang soal basic income dan kebahagiaan ini tema menarik. Ini ngomong yang bahagia atau membahagiakan, boleh dielaborasi nggak? Ya gini Mas Sony, siapa tadi ada indeks kebahagiaan bahkan tadi ya. Mungkin salah satunya saya dapat itu dari papernya Simon Lewis kebetulan, dan menyebutkan tentang indeks kebahagiaan. Tapi menurut saya memang siapa sih orang yang nggak suka dikasih uang gitu loh. Mungkin seperti itu, dan dengan mereka mendapatkan uang, mereka jadi lebih punya banyak pilihan. Seperti ketika kita, contohnya gini, ketika kita menempuh pendidikan tinggi, bukan berarti kita akan dapat pekerjaan bagus, pekerjaan baik, pekerjaan apapun, tapi kita jadi punya lebih banyak pilihan untuk memilih apa yang ingin kita pilih, dibandingkan kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya akses ke sana, kita hanya punya batasan pilihan yang sangat banyak. Begitu, Mas. Makasih ya. Nah, kita sudah kurang lebih bicara, walaupun tadi sedikit mulai disinggung oleh Bung Ikrom tentang hal-hal yang baik dari basic income atau yang potensial baik dari basic income. Sekarang mari kita bicara kemungkinan dia tidak baik atau apa yang perlu dikritik dari basic income. Menurut Bung Ikrom, tadi sudah disinggung misalnya contoh uang digunakan untuk malah sesuatu yang merusak lingkungan misalnya ya. Ada nggak yang lain yang bisa kita bisa di-share dan kemudian bisa kita bicarakan gitu. Silakan. Kita mulai dari Bung Ikrom, nanti akan pindah ke Bung Manik ya. Jadi fase yang positif tadi, kira-kira kalau yang tidak positif apa gitu. Silakan. Ini terkait dengan externalities mungkin ya Mas Sony? Silakan, tapi tolong dijelaskan externalities itu apa gitu, biar kemudian teman-teman lain juga tetap mengikuti. Gitu, silakan. Lebih ke dampak, mungkin bisa positif externalities dan negatif externalities. Jadi apa sih yang kemudian muncul ketika kita menginisiasikan sesuatu, ketika kita punya sesuatu gitu. Apa sih yang muncul dari berbagai sisi begitu. Artinya kalau yang mengikuti kita mendengarkan penjelasan Bung Ikrom, Bung Manik, senang itu sebentuk eksternalitas dari mengikuti diskusi ini ya? Yes, baik. Dampaknya silakan. Begitu. Baik. Saya nggak tahu, mungkin saya sedikit membahas tentang yang namanya greenwashing. Greenwashing itu sesuatu yang kita suarakan positif, tapi pada akhirnya itu negatif karena kita nggak ngapa-ngapain. Seperti menyuarakan hemat sampah plastik, tapi itu just campaign dan aksinya nggak ada gitu. Termasuk dengan basic income ini, saya khawatirnya ini akan jadi semacam apa ya namanya, bumerang juga buat kita kalau kita belum siap gitu. Karena ini butuh kesiapan yang matang dari berbagai perspektif, dari berbagai aspek, kelompok kepentingan, berbagai level kehidupan pastinya gitu. Kalau kita belum siap, jatuhnya nanti ini akan jadi dampak negatif buat kita begitu. Kita hanya mampu menyuarakan, tapi kita nggak bisa doing more dengan adanya basic income itu. Begitu Mas kira-kira. Makasih, bisa kasih contoh apa bumerang atau yang perlu kita antisipasi tadi yang biar kalau ada gambaran saja. Ya. Kalau ngomongin free rider itu gimana sih maksudnya Mas Sony? Saya juga agak, maksudnya ada kan free rider dari berbagai inisiasi, mungkin pemerintah dan sebagainya. Tetapi apakah mereka sepenuhnya negatif atau sometimes mereka bisa jadi positif? Karena di satu tesis yang saya sampaikan tadi, saya menyampaikan tentang doing less, kemudian itu yang malah bagus gitu. Mereka less consume, mereka punya andil terhadap lingkungan untuk preserve the environment itu. Jadi
sometimes it will be negative, but sometimes it will be positive gitu Mas Sony. Baik, makasih. Saya pindah ke Bu Manik nih. Ada refleksi yang kritis dalam pengertian tadi kita sudah singgung yang positif-positif. Kira-kira kalau yang tidak positif atau yang negatif kurang lebih seperti apa? Seperti tadi yang Bung Ikram bilang, kemungkinan konsumsinya malah dan basic income dia malah emisinya lebih banyak, gitu, energi lebih footprintnya lebih banyak lah, jejak ekologis kita. Silakan Bung Manik kalau ada refleksi yang tadi yang tidak positif atau yang negatif, silakan. Oke. Ini mungkin secara keseluruhan. Jadi backgroundku juga bukan di lingkungan, mungkin aku akan address di beberapa hal yang mungkin aku ketahui. Basic income ini mungkin aku refleksikan dulu dari beberapa data. Jadi PKJS Universitas Indonesia itu juga pernah mencatat bahwa mayoritas masyarakat penerima bansos gitu ya, penerima bantuan sosial itu punya tingkat konsumsi rokok yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak menerima bansos gitu. Jadi karena kan kita belum punya UBI ya, jadi saya coba refleksikannya ke situ dulu, ke bantuan sosial. Ternyata punya konsumsi rokoknya lebih tinggi. Jadi dikhawatirkan justru uang yang kemudian diberikan kepada masyarakat ini malah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif, yaitu misalnya rokok. Itu kenapa? Karena basic yang jauh lebih parah lagi adalah akhirnya ada substitusi dari kebutuhan gizi misalnya yang harusnya dipenuhi oleh masyarakat tersebut digantikan dengan konsumsi-konsumsi yang tidak produktif tadi, misalnya ke rokok. Nah, kalau misalnya udah bicara tentang ke gizi juga gitu, ini bisa leadingnya bahkan bisa sampai ke stunting, tapi ini mungkin udah jauh lagi gitu. Ya, jadi di sanalah salah satu permasalahannya ketika ini juga sebenarnya bukan tentang UBI-nya aja, tapi juga BLT gitu. Ketika kita kasih tunai, uangnya ini akan kemana gitu. Cuman kan kalau misalnya kita membatasi masyarakat gitu ya, kita membatasi masyarakat untuk beli uang dari UBI ini gitu, untuk beli barang-barang tertentu, ya itu berarti bukan UBI kan ya. Seperti yang Mas Sony bilang, maksudnya tidak ada persyaratan sebenarnya kan untuk UBI itu sendiri. Menurutku itu jadi salah satu celah sih ya, titik kritis dari Universal Basic Income. Kemudian di sisi lain ada juga ini sebenarnya lebih ke kekhawatiran sih ya. Jadi aku kadang agak nggak sepakat juga karena orang-orang kadang punya stigma masyarakat ini kalau kita ngasihnya adalah ke masyarakat miskin. Masyarakat miskin punya perilaku yang mungkin jadi lebih malas misalnya ketika misalnya diberikan uang, atau orang-orang yang sudah punya kebutuhan khusus yang sudah cukup misalnya terus kemudian ditambahkan ini tuh malah alih konsumsi gitu. Dan ini mungkin masuknya ke yang Mas Ikram tadi bilang ya, jadi konsumsinya untuk masyarakat yang mungkin sudah ada di ekonomi middle class sampai ke atas gitu, mereka mungkin lebih naik konsumsinya dan itu tidak ramah lingkungan gitu. Sementara untuk masyarakat yang menengah ke bawah gitu, ya mereka malah menjadi malas katanya. Ini saya belum bisa membuktikan, tapi ini adalah salah satu kekhawatiran sih dari pemberian UBI ini, dan itu perlu juga diadres bagaimana upaya kita untuk bisa mengendalikannya. Sama salah satu yang mungkin juga jadi perhatian adalah dari mana UBI ini akan ada. Kalau misalnya kita udah punya kejelasan misalnya dari PDB berapa persen gitu, tapi kan berarti ketika ada pemangkasan, ada pemotongan dari situ, ada alokasi yang kemudian harus dipotong juga. Nah, dari alokasi mana yang kemudian dipotong? Ya khawatirnya adalah justru malah alokasi-alokasi yang berhubungan dengan pelindungan lingkungan, yang karena dianggap ternyata itu adalah universal basic income ini bisa memberdayakan masyarakat, kemudian dipotong, akhirnya malah dipotong bagian situ juga. Ini pikiran jauh saya aja sih. Kayak gitu sih kira-kira Mas Sony. Menarik ya, jadi ini kombinasi antara negatif dan kekhawatiran potensi negatif tadi ya, disebutkan rokok, kemudian masyarakat miskin jadi malas, kemudian soal pembiayaannya. Tentu ada riset yang juga memberi perspektif lain tentang klaim itu, tapi karena ada Bung Manik sini, mungkin kami tertarik di misalnya tadi ya, begitu jauh dan justru menarik gitu Bung Manik coba tarik misalnya antara persoalan rokok gitu ya, bansos, kemungkinan efek substitusi, dan nanti misalnya stunting tadi sempat disebutkan. Mungkin bisa share supaya kita jadi lebih lihat, oh ternyata mungkin basic income tuh bisa kemana-mana dampaknya gitu. Mungkin Bung Manik bisa coba share ya, karena latarnya juga cukup kuat untuk membantu kita memahami itu gitu ya. Stunting itu apa, tapi juga bagaimana efeknya dengan rokok, dengan bansos, dan basic income. Silakan. Ya, ini sebenarnya riset dari PKJS Universitas Indonesia ya, yang menemukan bahwa tadi yang saya bilang masyarakat
ya penerima bansos itu punya risiko konsumsi rokoknya bertambah justru. Dengan kondisi seperti itu dikhawatirkan yang tadi adanya substitusi. Dan ini jadi karena temuan itu PKJS Universitas Indonesia melanjutkan risetnya, di mana riset lanjutannya akhirnya melihat bagaimana membandingkan gitu ya keluarga perokok aktif penerima bansos dengan keluarga yang tidak merokok. Gitu. Ternyata di situ dibuktikan anak-anak dengan keluarganya perokok yang merokok ternyata punya tinggi badan yang lebih rendah dan berat badan yang lebih rendah daripada anak-anak yang tidak merokok. Jadi kenapa bisa lihat stunting? Nah itu dari masalahnya juga adalah karena stunting itu termasuk dari masalah ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Nah masalah rokok ini termasuk di masalah lingkungannya juga yang akhirnya mempengaruhi tadi substitusi gizi yang seharusnya dibelikan oleh ayahnya gitu untuk misalnya memberikan susu atau misalnya asupan gizi yang baik buat anaknya, akhirnya nggak kebeli itu. Atau ini juga sih, ini mungkin lebih ke masalah gender juga, karena banyak juga masyarakat yang melaporkan gitu ya, uang dana bantuan sosialnya itu dipotong dulu sama suaminya untuk beli rokok, baru uang yang ada dia kasih ke istrinya. Nah barulah istrinya bisa mengelola keuangan itu untuk kira beli gizi. Tapi ya sayangnya adalah ya tadi konsumsi proteinnya itu justru lebih rendah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah konsumsinya, konsumsi masyarakat miskin itu pertama yang paling utama adalah beras. Ini dari BPS, data dari BPS. Kedua adalah rokok. Baru masuk ke protein, susu, sayur-sayur, pendidikan, kesehatan itu setelah rokok. Kayak gitu sih. Itu mungkin kekhawatirannya ya. Kekhawatiran ketika kita memberikan UBI ini tapi tanpa kendali atau tanpa kontrol yang bisa dipastikan. Itu kekhawatiran yang masuk akal. Artinya kalau misalnya diberikannya lebih banyak orang yang tercover, lebih besar, boleh nggak kita bilang, oh bapaknya bisa beli rokok, proteinnya tetap juga nggak kepotong gitu ya? Nah ya itu belum masuk. Kalau diturunkan dari yang Bu Madik bilang tadi, apakah bisa seperti itu gitu? Kalau ini kan sepertinya dia saling kompetisi antar kebutuhan rokok dan protein misalnya apa? Itu mungkin barangkali karena bantuannya juga tidak seberapa dalam tanda kutip gitu ya Mas. Tapi ketika ya ini juga sebenarnya bisa jadi jawaban sih ya UBI ini. Ini tadi kekhawatiran. Tapi kalau misalnya ternyata UBI comes up dengan coverage yang jauh lebih besar gitu, sehingga akhirnya masyarakat itu sendiri bisa menentukan gitu ya prioritasnya mau beli apa dulu gitu. Cuman ini menurut saya kebijakan yang juga harus disertai dengan kebijakan lain. Jadi oke, kita punya UBI tapi proteksi untuk masyarakatnya seperti apa? Misalnya untuk melindungi masyarakat dari konsumsi rokok, maka kita harus membuat harga rokok ini tidak terjangkau misalnya. Atau iklannya tidak dimasifkan segala macam. Jadi ada elemen kebijakan lain yang juga menurut saya akan sangat mempengaruhi ini sih, kesiapan dari UBI ini sendiri. Baik, ini poin-poin menarik ya. Untuk klarifikasi, jadi tadi dan bagi yang mengikuti kita saat ini, jadi yang soal rokok tadi nggak kemudian UBI atau basic income ada supaya orang dianjurkan lebih merokok, tidak. Jadi diskusi dengan Bung Mani tadi lebih ke dengan sumber daya keuangan sebuah keluarga yang terbatas, pilihan-pilihan itu antara rokok atau protein. Jadi jangan nanti salah kutip UBI mendorong orang lebih baik merokok gitu ya. Mohon tidak disalahpahami. Makasih Bung Mani, saya pindah ke Bung Ikrom tentang refleksi yang lebih kritis, tapi kalau bisa memilih yang ada kaitannya dengan dimensi lingkungan gitu, itu akan sangat membantu ya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Sony. Memang benar bahwa berbagai macam dampak, terutama dampak negatif juga harus kita siapkan, begitu harus kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin akan ada ketika basic income itu dilakukan. Bahkan sekarang dengan skema mungkin PKH dan beberapa skema-skema lain seperti bansos dan lain sebagainya, itu juga sudah bermunculan yang seperti itu di masyarakat. Kuncinya memang sesuai dengan bagian yang saya sampaikan tadi, perlunya peningkatan literasi di awal. Jadi sebelum basic income itu diinisiasikan ke masyarakat dan diterapkan ke masyarakat, ke sebuah kelompok masyarakat, literasi masyarakat itu harus bagus dulu, harus keren dulu, dan harus tepat soal bagaimana keuangan, bagaimana manajemen keuangan yang akan mereka lakukan, kemudian pilihan-pilihan yang akan mereka lakukan untuk bisa
basic income ini enggak cuma sebagai opsi, tapi sebagai solusi begitu. Dan sesuai yang saya sampaikan di awal, basic income ini enggak cuma business as usual, tapi dia punya target, dia mengadres socio-economic situations, kemudian juga dia mengadres lingkungan begitu. Yang pada akhirnya ketiga aspek itu punya andil besar terhadap resiliensi iklim yang di masa mendatang, di masa yang di jangka panjang itu juga punya andil terhadap ketahanan karbon di tingkat global begitu. Karena memang tujuannya dari diskusi ini adalah bagaimana karbon tetap terjaga, kemudian karbon dividen, dan bagaimana mungkin spesifiknya adalah bagaimana hutan Papua tetap terjaga begitu. Solusinya gimana sih gitu, Mas? Mungkin seperti itu. Terima kasih ya, ini menarik dan makasih sudah berbagi. Mbak Dita, tolong diingatkan waktunya, saya masih punya pertanyaan supaya bisa kita lanjutkan. Ya, silakan. Baik, saya coba lihat list pertanyaan saya, nanti tolong ditanggapi begitu. Jadi kalau kami diundang berdiskusi tentang basic income, biasa kami menanyakan kepada para peserta di berbagai kampus biasanya gitu, khususnya ada kampus tertentu, kampus di Bandung, di Bogor, atau di Jakarta. Tapi ada juga yang seluruh Indonesia. Dua pertanyaan yang kami tanyakan gitu. Yang pertama, pernah dengar UBI enggak? Yang kedua, setuju enggak kalau orang itu diberi atau menerima uang secara cuma-cuma tanpa syarat? Yang menarik adalah, tentu enggak semua pernah mendengar UBI, tapi proporsi cukup besar dari pertanyaan kedua tadi adalah tidak setuju dengan memberikan uang secara cuma-cuma gitu ya. Nah, saya ingin bawa sekali lagi ini walaupun survei tapi agak anekdotal karena cuma milih-milih ke beberapa peserta yang juga ikut basic income gitu, diskusi basic income, artinya di luar itu mungkin bisa berbeda hasilnya. Saya ingin refleksikan temuan sederhana ini, anekdotal harus diakui, ke apa yang terjadi di Eropa. Sebelum COVID-19, ada survei cukup besar, puluhan ribu gitu, nanya ke kaum mudanya, mereka separuh kaum muda Eropa, gitu ya, setuju dengan UBI sebelum COVID ya. Setelah COVID berlangsung atau pada saat berlangsung, yang setuju dan itu naik jadi 70%. Gitu. Nah, ya tapi Eropa mungkin terlalu kaya kali untuk kita bandingkan. Kita bandingkan misalnya dan Brasil rada mirip-mirip kita ya, kecuali tim sepak bolanya gitu ya. Dukungan terhadap basic income juga tinggi. Mereka bahkan lebih jauh dari itu coba untuk bikin legislasi setingkat undang-undang di negaranya gitu ya. Bahkan tokoh-tokoh agama juga bicara UBI. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Bung Ikrom dan Bung Mani coba bayangkan, apa yang terjadi di Indonesia sehingga satu bukan cuma belum kenal, tapi yang barangkali kami lebih tertarik adalah di tingkat pikiran kita kesulitan memberi sesuatu gitu, uang misalnya, kepada orang lain tanpa syarat. Tentu kita bisa berjawab apakah itu tanpa syarat atau apa gitu. Tapi itu ada keadaan seperti itu yang kalau di literatur bahasa produktivisme gitu, orang dari kecil dilatih untuk produktif, harus bekerja gitu. Bung Manik dan Bung Ikram punya pendapat atau refleksi nggak tentang itu yang Indonesia tadi gitu, karena kita mau ngomong UBI juga susah kalau misalnya itu yang dipahami umum. Silakan share ke kita kira-kira bagaimana Bung Manik dan Bung Ikram melihat yang tadi. Kita mulai dari Bung Manik dulu, silakan. Yap, benar. Ini menurut saya suatu hal yang sangat menarik ya. Kalau misalnya ditanya ke masyarakat Indonesia, dan tadi kan misalnya ada di Eropa yang mungkin secara ekonomi juga sudah cukup settle. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri seperti apa dan bagaimana, saya masih 50-50 sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat kondisinya dan merefleksikannya dari dampak pandemi, seharusnya orang-orang mungkin sudah mulai berpikir bahwa ya mereka memang sedang membutuhkan itu gitu. Jadi artinya ada kegawat daruratan yang menjustifikasi adanya pemberian uang. Cuman kalau kondisinya tanpa pandemi misalnya kayak gitu, saya cukup ragu sebenarnya. Kenapa? Karena bisa jadi gitu. Yang kemudian muncul adalah ini asumsi saya ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Secara pengalaman aja gitu.
ya masyarakat justru malah akan saling punya bisa dibilang ya tadi rasa tidak percaya gitu ya. Nah tadi misalnya kita sama-sama tahu di Indonesia gitu ya, hidup menjadi masyarakat miskin itu sangat sulit. Udah mereka hidup miskin ditambah ada stigmatisasi juga. Gitu. Dengan stigmatisasinya ya tadi misalnya dianggap akan malas atau apa, padahal sebenarnya kan kita juga belum tidak benar-benar mengetahui kondisinya seperti apa kayak gitu. Di sisi lain saya juga akan melihat kondisinya adalah orang-orang yang mungkin berada di dalam ekonomi rendah ke bawah gitu, pasti juga akan menanyakan untuk apa orang-orang menengah ke atas juga dapat uang ini gitu. Nah, konsep keadilan itu kan kita udah belajarnya, kalau ini saya nggak tahu sih ya masuk atau relevan atau enggak, tapi kayak yang kita pelajari konsep keadilannya misalnya misal BPJS lah sederhana. Itu kan ada kelasnya ya. Untuk orang-orang misalnya dengan gaji berapa, pendapatan berapa itu dibagi-bagi. Sementara ini yang tadi juga mungkin perlu saya konfirmasi juga. Oke, terlepas dari bagaimana UBI-nya, definisi UBI-nya, berarti kan kita mulai harus beranjak ke dalam berapa besarannya gitu. Nah, berapa besarannya ini apakah nanti juga akan make sense untuk masyarakat tadi ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat yang ekonomi menengah ke atas kayak gitu. Itu sih kira-kira kalau dari gambaran saya seperti itu. Tapi kalau misalnya mendukung pada saat dengan melihat dampak pandemi ini, saya punya kecenderungan kemungkinan mayoritas mungkin akan lebih mendukung sih. Karena ini kondisi mendesakan sih. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas. Makasih menjawab. Ada beberapa poin pokok di sini saya coba dalami itu. Yang pertama tentang pandemi itu jadi momentum yang baik untuk diskusi ini. Tapi apakah Bung Manik menganjurkan atau menyiratkan lah mungkin ya, kita perlu pandemi yang lain biar orang yang lebih parah biar lebih sadar gitu, apa seperti itu misalnya? Enggak. Itu ya. Tapi ya benar-benar itu justru seharusnya bisa jadi perhatian ya setelah ini. Artinya kan kita akan hidup dalam dunia yang uncertain tadi gitu. Dengan ketidakpastian ini ya pandemi ini gitu misalnya gitu. Kita bahkan tidak bisa menebak kapan akan selesainya gitu. Maka sangat-sangat jelas alasan kenapa UBI itu penting atau butuh. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Jadi itu bisa jadi landasan ketika nanti kita kemudian akan menghadapi pandemi lagi gitu. Ya kita bisa jauh lebih resilient ya tadi kata Mas Ikram gitu. Kita bisa jauh lebih siap menghadapi tadi tantangan-tantangan krisis yang ada karena kita bisa saya bilang mungkin ini adalah upaya mitigasi yang baik ya. Adalah sebuah langkah upaya mitigasi untuk berbagai macam kondisi perekonomian atau krisis-krisis kesehatan yang lain yang mungkin tiba-tiba akan menghadapi kita lagi gitu. Tapi pandemi ini sebenarnya hanya adalah momentum untuk mengakselerasi pembahasan ini dan mempercepat penyusunannya mungkin kalau menurut saya kayak gitu sih. Artinya sebaiknya tidak perlu gitu ya ada pandemi yang lain gitu untuk kita ini. Nah itu poin yang pertama. Poin yang lain soal keadilan tadi yang dicontohkan dan BPJS. Kalau UBI memang akan ada batas, itu tetap bisa didiskusikan, diperdebatkan berapa, tapi batas itu memang setara gitu ya untuk semua orang. Sementara ke BPJS kan ada kelas tadi ya, itu yang barangkali agak sedikit berbeda dengan ilustrasi tadi. Bung Manik, saya pindah ke Bung Ikram, masih pertanyaan yang sama. Kira-kira kalau refleksi yang mirip dengan yang tadi, yang kita yang konteks pemahaman orang atau preferensi orang, pilihan orang terhadap UBI tadi, punya pandangan nggak tentang itu kira-kira? Silakan. Baik, Mas Sony. Selain saya sudah setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Manik, saya menambahkan beberapa poin yang semoga ini bisa juga menambah literasi kita juga bersama. Yang pertama mungkin berkaitan dengan apa yang sudah masyarakat Indonesia jalani, komunalnya masyarakat Indonesia, kemudian berbagai wilayah yang punya local wisdom-nya masing-masing, adatnya masing-masing. Kadang kita masih ngerasa bahwa dikasih itu ya miskin. Kemudian kita nggak pengen terlihat miskin karena kita pengen masih dibilang kita punya usaha, kita punya aktivitas yang bikin kita settle, bikin kita survive begitu. Itu perspektif lain yang kadang nggak tersentuh oleh banyak orang mungkin seperti itu. Yang pada akhirnya ini mungkin bisa sedikit demi sedikit dikurangi dengan pemahaman literasi ke masyarakat bahwa basic income tidak seperti itu tujuannya. Bahwa basic income adalah solusi dari mengurangi skema-skema pembiayaan pemerintah kepada masyarakat
yang pada akhirnya bisa jadi solusi yang jauh lebih baik untuk peningkatan ekonomi di tingkat masyarakat, di tingkat tapak begitu. Menanggapi pernyataan Mas Sony yang selanjutnya tadi terkait dengan adanya pandemi COVID-19 dan mungkin berbagai macam bencana, kebetulan saya juga aktif dalam keilmuan bencana. Kadang orang itu belum sadar kalau belum ada bencana, begitu. Kadang orang itu untuk aspek preventifnya masih belum ada. Kalau belum ada risiko, belum ada bencana. Jadi mereka harus ada bencana dulu, baru mereka punya prinsip, punya respons, punya sesuatu yang harus dihadapi begitu. Bahkan yang sudah pernah terjadi saja mereka lupa. Contohnya saya riset studi S2 saya di Lombok tentang gempa Lombok. Dulu di tahun 70-an itu pernah terjadi gempa, dan di tahun 80-an Presiden Soeharto membuat monumen kebencanaan di sana, bahwa telah terjadi bencana di sini. Dan secara sosiologi, mungkin Mas Manik lebih paham ini, secara sosiologi itu meningkatkan mindset, meningkatkan pemahaman masyarakat, bahwa meningkatkan cultural memory mereka bahwa di sini terjadi bencana, dan pada akhirnya itu membuat kesiapsiagaan mereka, membuat kapasitas mereka meningkat ketika ada bencana lagi. Dan ketika 2018 gempa terjadi di Lombok, ternyata mereka juga kehilangan itu semua, korbannya banyak, dan kesiapsiagaan yang mereka punya sangat rendah. Artinya risiko yang ada di sekitar kita sangat banyak sebenarnya, yang itu bisa kita bisa kita jadikan sebagai modalitas kita juga sebenarnya untuk bisa membuat inisiasi yang kita lakukan punya andil, punya manfaat, dan punya tempat yang terbaik lah untuk bisa memberikan solusi bahwa bencana harus dihadapi, risiko harus dihadapi gitu. Kadang masyarakat nggak sadar bahwa itu risiko karena mereka sudah tinggal di situ lama, sudah ada di situ lama, dan mereka nggak sadar kalau mereka ada dalam lingkup COVID-19, zona merah, bahkan zona hitam, tapi mereka nggak sadar karena sudah saking terbiasanya. Literasi yang seperti itu yang harus dibangun untuk bisa menempatkan mereka bahwa kita setiap harinya punya risiko, kita setiap harinya rentan, kita setiap harinya terpapar oleh suatu bahaya. Oleh karena itu harus ada rilis, harus ada sesuatu yang benar-benar bisa jadi solusi untuk mengurangi semua itu. Dengan apa? Mungkin salah satunya dengan basic income tadi, karena saya juga baca salah satu literasi bahwa UBI juga bisa digunakan sebagai dana darurat ketika ketika bahaya datang dan tidak banyak pihak yang bisa membantu begitu. Akhirnya UBI yang kita dapatkan tidak melulu menjadi dana konsumtif, dana konsumsi, tetapi juga bisa dimasukkan ke dalam dana investasi, terutama dana darurat. Begitu Mas Sony. Makasih, ini menarik ya, artinya dikasih itu miskin gitu ya, anggapan seperti itu juga memang ikut dibentuk ya secara kemasyarakatan gitu ya. Tapi kira-kira bagaimana gitu kalau bisa berbagi, bisa share juga nanti untuk Bu Manik gitu ya. Sesuatu yang sudah dipahami lama begitu ya, dan itu membatasi kita untuk membicarakan basic income atau apapun lah gitu ya. Bisa pelan-pelan coba, mungkin bukan dihilangkan sama sekali, tapi setidaknya direvisit lah, dikunjungi kembali, benar nggak anggapan seperti itu, kemudian pikirkan. Nah, saya sebutkan ini, berangkat dari yang disebutkan Bu Ikram tadi, karena jadi perspektif bencana tadi, sekali lagi Bu Manik, kita nggak berharap terjadi bencana, tapi ada tanda-tanda di mana sejumlah hal bisa kita baca agak jauh gitu ya. Pandemi juga sebetulnya iya kan, COVID-19 cuma contoh, kita punya Nipah, kita punya SARS gitu, COVID juga udah sekian. Cuman di kita tuh kayak tetap aja kaget, atau yang Spanish flu yang jauh lebih lama gitu ya. Itu bisa jadi referensi, tapi yang saya bayangkan misalnya ya, ini juga nanti saya minta pandangan masing-masing. Cara kita mengorganisasikan ekonomi itu kan mulai berubah tuh, terutama peran dari misalnya kecerdasan buatan yang udah kita kenal lah ya, robotik dan seterusnya, di mana yang bikin saya agak deg-degan, dan saya kira banyak orang deg-degan, sebagian orang deg-degan, ketika kerja itu
tidak relevan atau relevansinya berubah secara drastis. Kita kalah dengan pihak yang bisa bekerja lebih baik dengan kita gitu. Kalau saya dan Bung Ikram atau saya dan Bung Mani bisa bersaing untuk kerja itu, bolehlah kita bisa bersaing. Problemnya kita nggak bisa bersaing dengan itu, kita bersaing dengan machine learning, robotics yang kecuali nggak ada listrik kali ya dia nggak bisa perform. Kalau kita kan kalau nggak ada kopi gitu ya, kopinya kurang, nggak ini perform atau kurang tidur, inilah kalah lah dengan mesin. Nah, kekhawatiran itu yang dimana kerja kita bisa digantikan gitu ya. Jadi kita kelihatannya perlu juga mendefinisikan peran sosial dari kita melalui kerja atau tidak kerja atau kerja yang lain, dan kemudian bagaimana itu dikompensasi gitu. Gitu dengan misalnya makanya kemudian basic income muncul sebagai percakapan kan. Basic income tuh ya dana yang dihasilkan dari proses bersama gitu diambil dikembalikan lagi pada mereka yang melakukan itu. Bisa share nggak kira-kira baik Bung Manik maupun Bung Ikram, terutama karena berbeda dengan generasi saya, membayangkan pegawai negeri sipil masih jelas gitu, PNS masih jelas yang gitu-gitu, pekerjaan juga masih jelas. Dulu kita sulit membayangkan orang tinggal di rumah tapi duitnya banyak gitu ya, walaupun mungkin kalau sekarang orang bilang mungkin babi ngepet atau apa, tapi dulu kita sulit membayangkan itu. Kalau sekarang orang duduk-duduk dia mainnya mungkin Bitcoin atau dia bikin startup, duitnya banyak gitu. Cerita dari garasi seterusnya. Nah, perubahan-perubahan ini gitu kira-kira kalau kita tempatkan dengan basic income, bukan basic income sebagai solusi atau itu gitu, tapi bagaimana kalau Bu Mani dan Bu Ikram lihat basic income sebagai sebuah ide, tapi tentang perubahan yang tengah berlangsung, tentang pengorganisasian ekonomi yang dampaknya sudah muncul mana-mana. Kebetulan Indonesia kan ada konsumen aja ya cuma pakai barang ya, tapi kalau tempat lain udah jauh lebih mendasar yang dirasa gitu. Nah, di kita ini kan menarik karena kita belum sepenuhnya bisa apresiasi itu. Terus misalnya teman-teman di Papua loncatannya bakal terlalu jauh gitu. Di sana masih bicara pengembangan kapasitas sumber daya manusia, tiba-tiba langsung loncat banget gitu. Jadi boleh nggak share? Nggak harus saintifik, nggak harus ini, apa aja yang dirasa yang agak representatif gitu dari kalangan Bung Manik atau Bung Ikram gitu tentang perkembangan ini gitu. Silakan. Mulai dari Bung Manik aja dulu nggak apa-apa yang tadi. Jadi kalau perubahan-perubahan yang berlangsung ini kira-kira gimana ya, kita coba sekali lagi ya, udah berlangsung agak kerasa tapi kok kayak belum kayak COVID gitu loh, pakai masker dan harus nggak ini gitu. Sense itu kira-kira gimana? Tapi terkait pengorganisasian ekonomi ya tadi, silakan. Oke, yep. Ini sepakat sih ya sebenarnya karena tapi aku nggak tahu, mungkin buat teman-teman yang memang langsung kerja di pabrikan gitu ya, yang langsung tergantikan dengan otomasi, itu pasti merasakan langsung ya. Tapi kebetulan aku sendiri bukan di bagian situ pekerjaannya, nggak bisa merasakan langsung. Tapi yang bisa aku lihat adalah benar banget bahwa ada shifting mungkin ya, ada perubahan job yang akhirnya ada yang digantikan gitu ya dengan AI, machine learning, atau misalnya tadilah sederhananya buruh yang bekerja di pabrikan gitu terus kemudian tergantikan gitu. Nah, masalahnya ketika mereka tergantikan ini yang juga aku pikirkan sekarang adalah skills apa juga yang bisa membantu mereka untuk bisa siap ke sana gitu. Ketika mereka tidak punya itu dan mereka nggak punya pegangan itu, maka harus ada yang bisa menopang gitu kan sebenarnya. Ya, makanya dengan basic income mungkin harapannya bisa membantu itu gitu ya, atau setidaknya bisa bikin semacam mungkin kegiatan aktivitas ekonomi lain gitu. Kalau misalnya di pengalaman saya sendiri gitu, yang akhirnya kemudian bergerak adalah bisnis jualan gitu, jualan lewat Instagram, jualan lewat media sosial segala macam. Yang itu adalah sebuah cara yang mereka gunakan, yang teman-teman saya gunakan, saya juga gunakan gitu, untuk setidaknya masih bisa memutar aktivitas ekonomi gitu, meskipun tidak bekerja secara langsung, yaitu lewat sana. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, benar juga, tambahannya lagi adalah beralihnya kita punya pengetahuan yang baru juga untuk anak-anak sekarang mungkin ya. Kita paham tentang main saham lah, kita tahu tentang cryptocurrency atau apa segala macam, tapi mungkin belum benar-benar masuk ke dalamnya. Tapi itu juga mungkin bisa jadi salah satu literasi keuangan juga ya buat anak-anak zaman sekarang yang
kan udah ada banyak juga nih ya beberapa bank mungkin atau beberapa sekuritas yang sudah mulai mempromosikan ini, dan specifically targetnya adalah anak-anak zaman sekarang atau generasi-generasi saya seperti ini gitu, untuk mereka bisa beralih ke ekonomi digital kayak gitu. Tapi ya tadi ada orang-orang yang mungkin akan tertinggalkan, yang mungkin jauh aksesnya dari urban misalnya, dan itu yang mungkin harus menjadi concern sih ya, bagaimana melengkapinya. Makasih, saya ingin lanjutkan yang tadi Bu Mani sebelum kita ke Bung Ikrom dan ada ngambil pertanyaan dari para peserta. Berangkat dari yang tadi, jadi itu menggambarkan transisi, tapi yang ingin saya gali lebih dalam lagi, bagaimana kalau misalnya kondisinya kita pertajam gitu, lebih ekstrim lagi, dalam pengertian begini. Jadi yang kita perlu khawatirkan bukan cuma yang bekerja di pabrik, tapi bahkan teman-teman yang baru sarjana misalnya, karena tadi yang saya bilang di awal, tentu sangat dramatis gitu, kerja manusia bahkan tidak lagi relevan. Kalau yang Bu Mani bilang tadi kan, masih ada ruang, tentu betul adanya, di mana kerja manusia masih relevan. Cuman manusia di desa enggak, manusia di kota masih. Nah, saya ingin agak pertajam itu di mana kerja itu barangkali tidak relevan sama sekali. Kira-kira seperti apa yang dibayangkan gitu, apa yang perlu dilakukan orang muda gitu. Misalnya saya sering bercanda, boleh nggak saya menulis puisi lebih banyak gitu ya, daripada harus bekerja, tapi saya nggak harus mikirin anak saya makan apa gitu. Soal-soal yang kayak gitu loh misalnya. Atau saya ngobrol dengan Bung Mani tentang Real Madrid atau Liverpool atau apa gitu, jadi lebih nyaman gitu. Kok sekarang diajak ngobrol susah, Champions League juga udah nggak ada yang bahas sekarang, karena ada persoalan lebih penting dari persoalan bola gitu ya. Gitu loh, jadi saya pengen yang gitu-gitu muncul gitu, karena ya tadi mau kita kerja kalah sama robot, otomasi segala macam gitu, tapi saya harus bertahan hidup gitu. Maksudnya kontradiksi seperti itu yang coba kita imajinasikan di masa agak lebih dramatis tadi. Silakan kalau mau komentar sebelum kita pindah ke Bung Ikrom ya. Tapi nggak kemudian bilang yang Bung Mani bilang tadi keliru atau tidak tepat, tidak, itu transisinya. Tapi yang saya pengen tarik itu ke suasana di mana makin paripurna gitu, yang hubungan-hubungan tadi gitu. Silakan. Iya, benar. Ini menarik juga ya. Berarti kalau gitu, tadi ya mungkin maksudnya Mas Sony juga adalah suatu hal yang kita kerjakan, unpaid work gitu ya, kayak suatu hal yang kita kerjakan tapi tidak dibayar gitu. Nah, ini lebih dalam lagi sih, berarti lebih filosofis lagi. Berarti kalau seperti itu, yang kita maknai dari hidup itu sendiri gitu ya, sebenarnya ya nggak melulu tentang bekerja, mendapatkan uang gitu, kemudian menghidupi diri, atau ya tadi ya atau mungkin lebih ekstrimnya lagi gitu ya, menghamba pada kapitalisme dengan fokusnya adalah kerja di orang-orang yang sudah punya modal segala macam. Tapi aku juga sangat sepakat bahwa ya hidup itu nggak bisa sesederhana seperti itu aja gitu. Ada juga orang-orang yang mungkin misalnya sederhananya adalah para pekerja seni gitu. Mereka kan nggak punya orang yang kemudian mengupah mereka gitu, selain dari karya mereka kemudian dibeli misalnya atau apa gitu. Itu kan suatu hal yang berbeda. Jadi barangkali itu pun juga bisa bukan sebuah pekerjaan dalam tanda kutip di sini adalah menjadi buruhnya gitu, melainkan suatu hal yang memang ketika kita kerjakan pun juga sebenarnya itu layak untuk diapresiasi dalam tanda kutip. Bagaimana mengapresiasinya, yaitu dengan adanya kepastian juga ya, kepastian keuangannya ini gitu. Karena yang aku tahu juga banyak seniman-seniman hebat di luar negeri sana gitu, mereka pun juga ya bukan orang yang bekerja 9 to 5 gitu ya, pekerja kantoran, terus akhirnya mereka bisa menemukan ide, mereka bisa menemukan gagasan segala macam. Tapi ketika kita memberikan sebuah ruang untuk orang-orang yang akhirnya tadi misalnya tidak beraktivitas monoton, misalnya bekerja kantoran seperti itu, juga tetap bisa berkarya gitu. Jadi kita tidak menghargai manusia hanya dengan mereka kerja kantoran aja, tapi juga orang-orang yang hidup di rumah tadi yang Mas Sony bilang juga, misalnya ngobrolin tentang bola atau mungkin yang lebih besar lagi gitu. Tapi di sisi lain itu jadi bisa dibilang mungkin passionnya masyarakat, hingga akhirnya ya dengan UBI ini mereka bisa lebih passionate dalam menjalani hidup, dan ini relate juga sama yang tadi Mas Ikrom bilang sebagai indikator kebahagiaan gitu ya. UBI dan indikator kebahagiaan yang menurutku lebih ke sana jadi jatuhnya ya. Kita punya ini, dan ini sangat baik sih. Jadi kita tidak bertumpu pada growth ekonomiknya aja, tapi juga kebahagiaan masyarakatnya sih. Mungkin kayak gitu ya Mas, gimana tuh? Baik, makasih. Menarik ini. Ada beberapa poin tapi saya bisa tangkap maksudnya.
poin yang lain, kapitalisme, pengaruh desain ekonomi politik, bisa kita diskusi di lain waktu tentu saja, sangat menarik, dengan senang hati. Saya izin pindah ke Bung Ikrom, mau komentar yang tadi pertanyaan masih sama ya, kami pengen lihat Bung Ikrom membayangkan seperti apa gitu. Silakan sebelum kita masuk ke pertanyaan udah ada ya beberapa. Silakan Bung Ikrom. Baik, Mas Sony, terima kasih banyak. Mungkin singkat saja dari saya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi juga menyambung Mas Manik ya pastinya, bahwa UBI itu dapat meningkatkan indeks kebahagiaan begitu. Jadi memang prinsipnya adalah mungkin salah satunya bagi masyarakat tidak ada lagi kekhawatiran kehilangan pekerjaan begitu Mas. Karena gini, mereka punya banyak pilihan. Kemudian mereka yang biasanya dituntut di satu pilihan pekerjaan yang mungkin bagi mereka itu bukan mereka sekali, bukan orang itu sekali, karena kondisi, situasi, dan kondisi sehingga mereka harus mengerjakan itu, mereka mulai bisa membuka pikiran mereka untuk punya inovasi, untuk punya kreativitas, dan pastinya mereka bisa menyalurkan passion mereka, menjadi awalnya hobi, jadi passion, dan menghasilkan uang pastinya. Jadi prinsip yang katanya free rider dan mungkin mereka dapat uang cuma-cuma untuk bisa lebih pada akhirnya jadi lebih malas, mungkin bisa kita tackle dengan mereka punya passion, mereka punya kemauan, dari situ mereka jadi lebih produktif dengan cara mereka masing-masing. Secapek apapun kalau kita ngerjainnya bahagia, kita ngerjainnya senang, itu jauh lebih impactful, jauh lebih punya banyak dampaknya gitu kan. Dan pada akhirnya ketika kekhawatiran kita sekarang bahwa pekerjaan apa lagi yang mau kita tuju gitu kan, ketika ada basic income, kita mungkin mengkhawatirkan hal yang sama di tahun 80-90 ketika kalau nggak jadi PNS, kita mau jadi apa gitu. Kemudian di tahun 2000 ketika kalau nggak di BUMN, kita mau kerja apa. Tapi lihat sekarang mungkin banyak pekerjaan yang buat kita, kok bisa sih gitu kan. Tapi tetap jadi pekerjaan, YouTuber dan lain sebagainya, yang itu bisa jadi opsi. Pada akhirnya letupan-letupan semangat ini pasti ada, pasti muncul nanti ketika basic income dilakukan. Tetapi kemudian ini harus tetap dijaga, di-keep dan diarahkan ke jalan yang benar nih oleh pemerintah begitu. Dengan adanya human resources capacity atau peningkatan sumber daya manusia lewat pelatihan, training, dan mungkin banyak sekali lah skema pemerintah yang mungkin bisa kita sebut sebagai pentahelix coordination sebagai salah satu opsi, sehingga pada akhirnya kita nggak lagi ngomongin soal kalau yang di desa gimana, kalau yang di kota gimana, kalau yang di daerah 3T gimana, karena pada prinsipnya kita akan lebih mengarah ke prinsip no one left behind, semuanya harus terlibat. Begitu Mas Sony, terima kasih. Makasih banyak ya, ini diskusi menarik, masih ada pertanyaan saya. Boleh nambahin sedikit Mas? Boleh. Silakan. Ya. Ini sebenarnya sangat menarik juga dan menurutku jadi relate juga barangkali gitu ya dengan masalah nature-nya dan climate gitu. Kita mungkin tahu banyak di antara masyarakat yang mereka tadi ya sempat disinggung sebenarnya sama Mas Sony kayak apakah kita membicarakan bola atau barangkali orang-orang yang kemudian membicarakan tentang climate change, orang-orang yang membicarakan tentang masalah lingkungannya, pembelaan terhadap lingkungannya, itu pun juga menjadi orang-orang yang bisa ya mereka tidak harus khawatir, ya akhirnya mereka pun menjalani itu untuk melindungi iklim gitu, melindungi lingkungannya juga. Tapi di sisi lain mereka dengan inovasi-inovasi yang mereka keluarkan itu barangkali itu juga bermanfaat untuk lingkungan kita gitu, bermanfaat untuk ketahanan iklim kita juga gitu. Dan kalau misalnya semua orang kemudian diharuskan untuk bekerja, terus pekerjaannya pun ternyata tidak ramah lingkungan segala macam ya, menurutku itu celahnya sih dari atau salah satu pertemuan mungkin ya di antara nature and climate dengan basic income kayak gitu sih. Makasih Bung Ani, saya kira tambahan yang menarik. Sekarang kita lihat ke beberapa pertanyaan yang muncul. Dita kalau mau share gitu ya, nanti kita coba lihat. Dita tolong ingatkan berapa waktu kita punya, kita coba respon ini gitu ya. Jadi tadi bahas tentang dengan adanya UBI maka konsumsi turun, tapi ini kontradiktif dengan punya uang lebih maka konsumsi meningkat. Silakan kalau ada yang mau merespon ini. Siapa, Mas Manik dulu atau saya dulu nih? Silakan aja siapa dulu yang merasa. Oke. Saya nggak punya background banyak nih Mas soal sosiologi atau apa, tapi semoga bisa menjawab dan semoga bisa ini sesuai dengan persepsi saya pribadi ya. Jadi UBI itu kan jadi pemerintah
biasanya mungkin di awal-awal memang keinginan atau nafsu manusia ya. Kalau dapat uang pertama-pertama itu di bulan-bulan pertama itu mereka akan pengen ngapain aja, semua pengen dibeli. Tapi kalau itu continue, maksudnya karena basic income ini kan syaratnya adalah berkala. Jadi terus ada. Kalau dengan berkala mungkin di bulan ke-5, bulan ke-6 itu mereka udah mulai terbiasa. Ini kita udah nggak punya keinginan lagi deh mau ngapain gitu kan. Kayaknya bisa kita tabung, bisa kita ini, dan bisa kita alokasiin ke yang lebih berguna. Begitu. Biasanya kalau yang kedua, pernyataan tadi kan kontradiktif dengan punya banyak uang, punya uang lebih, maka konsumsi meningkat. Benar memang, karena memang uang itu dari hasil jerih payah kita, keringat kita. Biasanya kalau kita bekerja, kemudian kita pengen istilahnya apa ya Mas Sony, pengen bikin kita happy, kemudian me time gitu atau apa gitu, jadi pengen beli macam-macam yang pengen balas dendam lah istilahnya. Kita nggak punya uang, kemudian kita kerja, jadi balas dendamnya dengan cara itu gitu. Jadi dengan prinsipnya tadi seperti itu yang disampaikan oleh mungkin teorinya seperti yang Simon Lewis sampaikan bahwa basic income ini dapat menekan hubungan, maksudnya menekan hubungan pekerjaan dengan konsumsi, sehingga yang tadinya kalau makin banyak kerja, makin banyak konsumsi itu bisa diputus mata rantainya dari situ gitu. Itu persepsi saya, silakan. Ya, saya juga sebenarnya silakan, sangat sepakat banget sebenarnya sama Mas Ikrom ya. Ya itu adalah bisa dibilang itu kekhawatiran yang di awal yang benar banget, bahwa sangat manusiawi ya ketika misalnya masyarakat mungkin dengan ekonomi lemah tadinya belum punya uang sama sekali, terus kemudian ketika dapat akhirnya ya mau untuk membelanjakan uang itu gitu. Itu pun juga saya rasakan misalnya awalnya nggak pernah punya uang banyak, tiba-tiba punya uang banyak, pengen nyobain makan ini segala macam. Tapi ya benar tadi yang kata Mas Ikrom bilang, kalau misalnya itu secara periodik, ini lebih ke gaji sih ya. Kayak misalnya contoh saya dapat gaji di awal saya mau coba belanjain banyak segala macam, tapi karena periodik akhirnya saya mulai belajar untuk kayaknya bisa saya tabung, kayaknya bisa saya putar lagi uangnya untuk berbisnis segala macam. Itu sih sebenarnya harapannya kalau misalnya ternyata di masyarakat uangnya juga bisa berputar seperti itu gitu. Untuk artinya kalau berkala kan iterasi pertama katakanlah gitu ya, dia nggak manusiawi lah kalau dia naik gitu ya orangnya itu, tapi seiring waktu dia akan lebih rasional gitu. Yes. Sebetulnya itu sih juga temuan-temuan di trial basic income di mana-mana. Jadi kita tidak menafikan keadaan itu terjadi yang tadi, tapi diskusinya bagaimana selanjutnya tadi misalnya lebih rasional kata Bung Manik. Ya Mas Sony, mungkin tambahan silakan. sedikit. Jadi riset tentang basic income mungkin untuk melihat success rate-nya dari basic income itu tidak bisa dalam jangka waktu yang singkat, karena memang ini butuh waktu yang sangat lama untuk bisa lihat seberapa berhasilkah basic income itu sendiri. Mungkin seperti itu. Menarik sekali kalau ada penelitiannya, dan pasti ada ya penelitian tentang itu yang melihat bahwa basic income dalam jangka waktu lama punya impact kemana saja dan bagaimana rate-nya seperti apa begitu. Sudah ada yang penelitian itu, yang baik yang trial kayak di Afrika, di Kenya ya. Kemudian ada yang bahkan yang lebih nyata bukan mau trial kalau di Alaska gitu. Jadi sudah ada gitu, dan kurang lebih dia mengkonfirmasi yang sampaikan Bu Manik tadi atau Bu Ikrom, sebetulnya kurang lebih gitu ya. Tentu ada nuansa kontekstual lain, tapi kurang lebih temuan besarnya seperti itu. Minta izin kita lanjut ke pertanyaan lain ya. Silakan. Tentu menarik riset, tapi sore ini siang ini coba kita bahas dulu yang ini dulu sebentar ya. Dita yang berikutnya. Ini permakultur, saya kira tidak terlalu relevan karena terlalu spesifik. Kalau ada basic income, kan orang bisa milih mau kerja apa gitu. Apakah akan berpengaruh dengan pengorganisan masyarakat? Contoh misal nggak ada lagi yang mau jadi tukang sampah gitu ya. Ini yang pertanyaannya agak standar gitu ya. Kalau kok ada basic income, orang jadi milih pekerjaannya. Terutama yang pekerjaan yang ada di basic income. Ini basic income ya, bukan orang kasih income gede kan sebetulnya dia standar gitu ya. Silakan. Gantian Bung Manik yang duluan, nanti Bung Ikrom silakan. Iya,
Ya benar, tadi sebenarnya udah disinggung karena ini fokusnya ke basic income ya, makanya perlu juga perhitungan yang mungkin benar-benar teliti untuk tadi orang-orang tidak akhirnya menjadikan ini sebagai sumber pendapatan utamanya, melainkan ya tadi kebutuhan basic aja dari masyarakat itu gitu. Jadi ini akan tetap masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membantu kebutuhan sehari-harinya, tapi untuk pekerjaannya mereka justru bisa elevate lagi dan bukannya akhirnya meninggalkan pekerjaan sebelumnya, tapi lebih settle dengan kondisi keuangannya dan tidak dibilang nggak harus pinjam-pinjaman lagi lah atau suatu hal yang mungkin membebani mereka selama ini gitu ya. Tapi dengan adanya universal basic income ya ini mungkin saya bilang juga sebagai standard living cost-nya gitu. Ini membantu mereka untuk bisa bertahan hidup, ditambah pendapatan lainnya itu akan support mereka juga untuk terus maju. Itu sih. Baik, Bung Ikrom silakan. Baik, terima kasih. Dengan adanya basic income, mungkin pada akhirnya tension antar orang akan berkurang, begitu, dan setiap orang akan menghargai apapun pekerjaannya, begitu. Karena ini berdasarkan pandangan saya ketika saya hidup di Belanda selama 2 tahun, dan di sana saya tetap menjumpai orang menjadi sopir bus, orang menjadi tukang bersih-bersih sampah di jalanan, tapi tidak ada tension ke arah situ. Maksudnya setiap orang juga menghargai apapun pekerjaannya, bahkan dengan gaji yang lumayan lebih tinggi daripada kita, begitu mereka semua. Artinya dengan adanya basic income, kita sadar bahwa setiap orang punya kemampuan masing-masing. Enggak mungkin kalau ada basic income semua orang pasti jadi dosen. Enggak mungkin kalau ada basic income setiap orang harus jadi konsultan atau siapapun itu. Tapi setiap orang pasti mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan pilihan yang jauh lebih banyak. Itu Mas, menurut saya. Makasih. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan lain lagi. Kira-kira berapa dana yang akan diterima kalau universal? Apakah dana untuk bayi baru lahir dan orang itu jumlahnya sama? Untuk berapa jumlah dana yang akan diterima tadi udah kita diskusikan tentang berapa definisi basic, dan itu bisa tergantung kemampuan pembiayaan tersebut. Mungkin yang pertanyaan berikutnya yang lebih relevan ini, kalau universal, apakah dana untuk bayi baru lahir dan orang tua jumlahnya sama? Silakan, Bung Manik atau Bung Ikrom ya, ada tanggapan? Perlu sama atau perlu dibedakan gitu ya? Kasihan bayinya juga kalau pegang uang dia belum mengerti sebelumnya. Silakan. Tapi kalau ada pendapat silakan ya. Jujur ini saya masih belum punya kapasitas banget ya untuk bicaranya ini apakah akan sama atau enggak, tapi satu hal yang menarik untuk dibahas, mungkin Mas Fandi bisa ini juga melakukan klarifikasi untuk ini, untuk kita sama-sama tahu. Tapi kalau dari aku belum tahu lah, belum punya jawaban. Bung Ikrom mungkin punya pendapat, nanti saya juga sampaikan pandangan saya. Silakan Bung Ikrom. Sama saya juga nggak tahu, tapi masih baru sekali. Jadi tapi persepsi saya adalah mungkin orang yang sudah punya KTP, Mas Sony. Oke. Salah satu opsi. Iya, silakan Mas Sony. Sebagai ini ya residu. Tapi kalau pertanyaannya apakah bayi baru lahir itu juga dapat jumlahnya sama gitu? Kalau dapat atau tidak, sebetulnya sebagai informasi di Indonesia ada 2 daerah yang sedang mencoba bersama UNESCO ya, namanya Universal Child Grant, itu di Papua 3 kabupaten dan di Aceh. Itu memang cuman anak-anak sebetulnya nggak baik, 0-4 tahun kalau nggak salah gitu ya. Jadi trial itu udah ada, UBI sebetulnya udah ada, tapi UBI untuk bayi lah gitu di Indonesia. Ini yang informasi juga ke kita semua gitu. Nah, berapa besarnya tentu perlu menyesuaikan karena bayi kan nilai uang bagi mereka mungkin lebih relevan kalau ke yang lebih dewasa gitu. Untuk alasan bahwa bayi nggak bisa apresiasi, uang bukan dibelikan, dia telan mungkin nanti ya malah. Jadi gitu, jadi ada pembedaan. Kita masih ada waktu ya, Dita tolong ingetin karena ada pertanyaan lain. Kalau negara masuk hingga ke ranah personal seperti penentuan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, bukankah dapat mengarah pada abuse of power nantinya? Silakan. Ini kayaknya ini malah kritik terhadap yang bukan UBI kayaknya ya kalau ini ya. Tapi kalau mau komentar silakan. Mungkin ada yang punya pengalaman buruk dengan negaranya atau pengalaman baik, silakan ya. Tapi justru menurut saya ya ini kritik pada bantuan sosial yang ada sekarang ya, justru karena sudah diberikan misalnya ada berasnya, ada sarden, ada apa gitu ya, seolah-olah masyarakat itu butuh itu padahal sebenarnya enggak. Nah makanya justru ini adalah jawaban kenapa kemudian UBI-nya diperlukan, karena kita menyerahkannya cash gitu dan masyarakat sendiri yang menentukan. Kalau pendapatnya gitu.
Bener, iya Mas. Di sebagian program malah lebih detail dari itu, harus masuk sekolah sekian persen, susu Ya. jenis ini malah terlalu detail gitu. Saya kira itu catatan yang juga jadi menyulitkan karena ya enforcement-nya kita memastikan orang itu pakai untuk apa jadi lebih mahal. Gitu. Masih ada pertanyaan, Dita tolong ingetin waktunya. Ketika ada UBI, apakah subsidi oleh negara masih harus dijalankan? Seberapa besar pajaknya nanti akan diterapkan bagi individu atau maupun korporasi? Ini agak empirik, kita sejujurnya belum punya angka. Tentu ada simulasi beberapa, tapi seberapa jauh relevan itu atau tidak, bisa kita diskusikan. Tapi kalau ada mau ada komentar, silakan ya tentang itu. Kalau menurut saya sih kayaknya akan ada penyesuaian ya, mungkin kayak kalau subsidinya itu ternyata berhubungan sama kebutuhan basic misalnya, ya pasti ada penyelarasan sih. Sepertinya sih seperti itu ya, kayak jadi akhirnya misalnya ada yang diturunin subsidinya terus akhirnya menyesuaikan ke UBI-nya. Tapi ya tentu hanya barang-barang yang basic, ya dasar, kebutuhan dasarnya aja Mas. Atau direorganisasi ya, dibarengkan aja gitu ya, yaitu di bawah UBI. Jadi yang kesehatan tetap kesehatan, yang itu tetap ada. Pendidikan tetap opsi, begitu benar Mas. Ini yang juga kadang kerap salah pahami bahwa kalau UBI nggak ada BPJS misalnya, nggak seperti itu, dia nggak menyediakan. Justru yang mungkin tidak ada, seperti yang disyaratkan Bung Manik tadi, ya yang mirip-mirip kayak tadi BLT atau apa itu kan mirip-mirip ya, atau PKH mungkin bisa disesuaikan. Apakah beasiswa yang diberikan pemerintah menjadi mahasiswa tidak kritis? Nah, kayaknya siapa yang baru selesai jadi mahasiswa silakan jawab gitu ya. Baik mahasiswa S1 maupun S2 silakan. Kayaknya pertanyaan dua itu, Mas Sony. Yang bawah, apakah nanti ketika basic income diberikan ke warga, membuat warga tidak berpikir kritis lagi? Kurang lebih beda-beda tipis. Satu untuk mahasiswa, satu untuk warga. Silakan kalau ada yang merespon, ini menarik nih. Oke. Jadi seolah-olah ini kayak ini ya, ketika kita dikasih sesuatu, maka kita tidak boleh melakukan apa-apa. Ya itu betul. Terutama beasiswa yang ada syaratnya, cuman orang ini dapat beasiswa. Kalau basic income kan dikasih semua orang ya, bisa jadi orang makin kritis malah kalau gitu. Tapi ini beasiswa. Tadi ada beasiswa, silakan kalau beasiswa benar nggak seperti itu gitu kira-kira. Ini menurutku justru malah jadi bahasan yang menarik ya. Kalau kita ngomongnya mahasiswa misalnya, kalau di mahasiswa ya barangkali mungkin ada, tapi kan tadi contoh ya yang paling teman-teman mungkin bisa lihat adalah beasiswa bidik misi misalnya. Ini yang aku hadapi secara langsung gitu. Ketika ada mungkin mahasiswa dari bidik misi yang kemudian demonstrasi atau apa, kadang suka dipanggil. Tapi ada yang perlu kita lihat bahwa di bidik misi itu adalah masyarakat misalnya ya yang kurang mampu atau berkebutuhan misalnya minim gitu ya. Nah, kalau misalnya UBI gitu terus kemudian dikasih ke warga, menurutku justru ini kayak kayak ininya ya counternya ya. Kenapa? Karena tidak ada masyarakat yang disyaratkan tertentu, sehingga seolah-olah ini bukan bukan dari pemerintah misalnya ngasih ke siapa supaya dia nggak ngapa-ngapain lagi gitu, supaya dia tidak kritis. Tapi makanya ini jadi make sense sih. Jadi make sense kenapa akhirnya berlaku universal. Semua orang berhak menerima gitu, baik yang ekonomi kelas menengah ke atas maupun ekonomi kelas menengah ke bawah. Jadi tidak ada abuse of power gitu, kekuasaan dari negara untuk mengendalikan masyarakat yang menerima UBI ini. Tapi justru ini adalah kewajiban negara untuk memberikan kepada masyarakat. Ya. Baik, jadi kewajiban negara yang menerimanya adalah warga negara karena citizenship tadi ya, kewarganegaraan. Jadi bukan karena dikasih oleh power atau pemerintahan tertentu, itu perlu dibedakan ya. Artinya siapapun pemerintahannya. Bung Ikro mungkin mau menambahkan tadi atau sama, atau silakan ya. Kurang lebih sama Mas Sony, tapi yang jelas adalah basic income ini kan universal tadi benar, kemudian tanpa syarat dan pemerintah juga hanya bertugas memberikan. Jadi masyarakat pasti punya banyak pilihan untuk menggunakannya untuk apa dan lain sebagainya begitu. Artinya pemerintah nggak ngasih syarat juga kan? Karena iya benar. Dan artinya tidak ada tekanan khusus dari warga, dari masyarakat yang menerima, dari beneficiaries terutama menerima manfaat itu untuk punya batasan-batasan tertentu, kecuali ya, maksudnya kecuali memang kewajiban dan hak dan kewajiban warga negara sudah pasti dijalankan, tetapi di luar itu masyarakat bebas mau ngelakuin apa aja selama itu selama itu tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Itu saja, Mas. Baik, ini terakhir
Oh, Dit, masih ada waktu. Tadi ada pertanyaan tentang apakah Indonesia sudah ada UBI. Mungkin itu bisa kita respon cepat. Iya. Kalau pemberlakuan UBI seperti konsepnya belum. Tadi saya sudah singgung yang Papua Aceh. Untuk yang UBI itu kan ada yang UBI seperti yang kita pahami yang tadi disebutkan hari ini. Ada juga yang namanya partial basic income, artinya nggak semua dicakup dalam basic income, cuma sebagian aja. Ada juga namanya categorical basic income, misalnya uji coba basic income untuk para pemuda di Korea tuh lagi rame tuh. Seluruh pemuda dikasih gitu ya. Kita juga sempat coba, boleh nggak DKI umur 20 sampai 30 gitu ya, 40 gitu tuh pada heboh, kok cuma orang muda aja. Saya bilang orang muda tuh stresnya tinggi gitu di Jepang, mereka yang tingkat bunuh dirinya paling tinggi gitu ya. Jadi gitu-gitu. Jadi ada yang kategorikal. Nah kalau yang semua belum ada sih Indonesia. Kami sendiri juga sedang mengupayakan untuk ada uji coba itu, tapi karena COVID ya kita lihat yang lain. Jadi mungkin itu pertanyaannya semua. Terima kasih Bung atau Mbak Anonymous ini yang banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bukan mesin ya, mesinnya dikirim. Pertanyaannya sangat sangat UBI oriented banget gitu. Dita masih ada yang perlu disampaikan, pertanyaan atau apa? Kalau enggak bisa kita coba akhiri atau? Bisa langsung closing aja, Mas. Baik. Ini waktu untuk Bung Ikrom dan Bung Manik untuk coba menutup ya tadi apa yang sudah kita omongkan. Ada barangkali yang perlu ditekankan atau di garis bawahi, silakan. Mulai dari Bung Ikrom dulu atau Quran? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Sony, terima kasih teman-teman semuanya. Diskusi yang seperti ini menarik sekali karena kita diberikan kesempatan juga dari berbagai perspektif tentunya untuk bisa menyuarakan, untuk bisa menyampaikan apa sih kegelisahan setiap orang sebenarnya gitu kan, yang bisa mewakili banyak perspektif begitu. Pada akhirnya memang dunia dihadapkan pada situasi di mana kapitalisme makin kelihatan, kemudian yang kaya dan yang miskin makin kentara jauh, makin kelihatan sekali, dan modernisasi makin membuat yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya dengan berbagai modalitas mereka. Prinsip welfare sangat ditekankan saat ini untuk bisa untuk bisa mengcounter itu semua, sehingga pada akhirnya setiap orang punya perasaan yang sama minimal, punya kesempatan yang sama. Mereka hidup di dunia yang cuma singkat ini, mereka punya kesempatan yang sama dan mereka punya hak yang sama pastinya. Mereka tinggal di setiap negara, mereka punya kesempatan yang sama untuk melakukan banyak hal. Inisiasi basic income mungkin nggak sepenuhnya berhasil, nggak sepenuhnya mulus jalannya untuk menuju ke sana, tapi sebenarnya inisiasi ini adalah suatu opsi yang menurut saya bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang sudah ada. Secara singkat, saya melihat dari perspektif resiliensi iklim yang saya sampaikan tadi, bahwa basic income bisa masuk ke berbagai komponen dalam resiliensi iklim itu, baik sustainability, justice, kemudian transformative, investment, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu bisa kita jadikan sebagai salah satu solusi untuk menuju resiliensi iklim, resiliensi lingkungan, dan resiliensi masyarakat. Terima kasih, Mas Sony. Terima kasih, Bung Ikrom. Silakan, Bung Manik, silakan. Saya juga mau mengucapkan makasih banyak sekali lagi. Ini tentu saya punya banyak sekali minim kapasitas dan pengetahuan pastinya ya di sini, apalagi sama Mas Sony dan Mas Ikrom gitu. Tapi makasih karena sudah dilibatkan. Saya justru malah belajar banyak juga gara-gara ini gitu ya. Hal yang menurut saya perlu sama-sama kita address adalah bagaimana kita dengan adanya pembahasan universal basic income ini adalah kita melihat lagi bahwa hidup itu tidak melulu tentang kita kemudian lahir, bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan upah, menghidupi keluarga kita. Tapi di luar dari itu, universal basic income membuka kemungkinan lain bahwa ya tadi Mas Ikrom juga sempat bilang tentang adanya indikator kebahagiaan gitu. Tentang bagaimana masyarakat juga bisa menjalankan passionnya, menjalankan minatnya, yang sebenarnya kalau misalnya kita coba valuasikan gitu, barangkali juga bisa menjadi sebuah inovasi atau karya yang bermanfaat juga bagi masyarakat gitu. Terlebih jika kita kemudian hanya memfokuskan aktivitas ekonomi hanya pada bekerja dalam industri, menjadi buruh industri yang barangkali juga ternyata industri yang ada saat ini misalnya di Indonesia khususnya
gitu ya, tidak ramah terhadap lingkungan. Tadi sudah dicontohkan ada banyak sekali permasalahannya. Dengan adanya shifting ini kita mungkin bisa melihat juga adanya potensi-potensi lain dari aktivitas perekonomian yang justru jauh lebih ramah terhadap lingkungan. Karena ya sekali lagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak benar-benar menjamin bagaimana kita juga bisa hidup di dunia yang tahan iklim, di dunia yang lingkungannya juga support kita untuk tetap bisa hidup gitu. Tapi jika kita kemudian punya perspektif dan paradigma yang jauh lebih besar lagi, harapannya universal basic income ini juga bisa membantu paradigma kita terbuka lebih besar untuk aktivitas ekonomi dan lain-lainnya. Dan aku saya juga meng-highlight juga beberapa hal yang tadi kita sudah sempat bicarakan. Dengan adanya universal basic income, harapannya bisa tadi sudah dibahas gitu, mengecilkan gap inequality yang ada di masyarakat itu, sekaligus juga menghilangkan stigma-stigma buruk terhadap masyarakat miskin yang selalu dijadikan sebagai tempat kesalahan utama gitu dari semuanya. Tapi justru melibatkan mereka untuk juga bisa bergerak aktif dalam pembangunan lewat universal basic income ini sendiri. Mungkin dari saya itu saja. Semoga apa yang dibicarakan ini jadi pelajaran juga buat saya khususnya dan buat teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Sony. Makasih banyak ya, dari saya tidak ada yang perlu disampaikan terkait closing statement, apalagi merangkum karena tadi cukup kaya dan cukup lebar gitu ya pembicaraan obrolan kita siang ini, bahkan masuk ke aspek yang dalam gitu, maksud saya aspek sedalam kebahagiaan gitu ya. Ini luar biasa. Kalaupun saya bisa sampaikan, saya mau berterima kasih kepada Ikro Mustafa, Manik Margana Mahendra yang sudah share pandangan mereka gitu ya tentang universal basic income sebagai universal basic income ataupun dalam kaitannya dengan tadi tentang perubahan iklim atau perlindungan alam gitu. Kami senang karena ada percakapan seperti ini gitu, kita saling bertukar, saling coba memahami gitu ya berbagai sisi ya positif negatif tentang basic income. Ini kesempatan baik untuk saya bilang, bersama kita ada Dita yang membantu arrange ini luar biasa, bisa berhasil, juga Amri di tim Basic Income Lab, RCCUI yang acara ini sudah diorganisir, tapi juga sepanjang minggu ini. Nanti Dita tolong sampaikan besok juga ada launching reportnya. Reportnya tentu lebih detail, nanti coba akan kita tentu itu open source ya, nanti kalau dia sudah lengkap, ada nomor ISBN-nya kita akan buka. Begitu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bung Ikrom, Bung Manik, rekan-rekan yang mengikuti. Saya berharap kita tetap sehat gitu ya, karena kondisi yang kita tahu bersama ini, dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar Ramadannya. Ya, makasih. Saya kembalikan ke Dita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sony yang sudah memandu diskusi kita pada siang hari ini gitu ya, sangat menarik. Terima kasih juga kepada Mas Ikrom dan Mas Manik gitu ya. Tadi kita mulai bahas tentang climate resilience sampai dengan indikator kebahagiaan masyarakat gitu ya. UBI ini cukup banyak menjawab permasalahan yang ada di masyarakat kita. Oke, baik, sebelumnya juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti diskusi ini. Juga terima kasih atas tanggapannya, meskipun tanggapan dan pertanyaannya meskipun belum bisa kita address semua gitu karena keterbatasan waktu. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Sony bahwa besok juga masih ada salah satu rangkaian terakhir gitu ya dari pekan ini, yaitu peluncuran laporan Basic Income for Nature and Climate. Jadi nanti kita akan bahas juga dengan para peneliti di Basic Income Lab RCCUI yang sudah melakukan penelitian ini gitu ya, kurang lebih selama 1 tahun. Mungkin bisa bahas lebih teknisnya lagi gitu ya. Kemudian juga akan ada beberapa responder untuk merespon terkait laporan ini. Baik, kemudian sekarang kita mungkin masuk ke sesi dokumentasi dulu kali ya. Kita bisa foto bersama. Bagi rekan-rekan yang bisa mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan. Baik, kita mulai dari narasumber. Kita foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, saya save dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan peserta. Oke, di sini ada beberapa peserta yang sudah mengaktifkan
kameranya juga saya lihat beberapa peserta yang selalu mengikuti gitu ya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terima kasih banyak. Semoga bisa memperkaya wawasan kita juga tentang basic income ini. Oke, saya foto ya 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide selanjutnya ada 2 slide. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi saya juga ingatkan kepada para rekan-rekan untuk mengisi absensi yang sudah di-share di chat Zoom oleh Mas Amri, dan nanti akan kita kirimkan juga sertifikat bahwa telah mengikuti kegiatan ini. Oke, sekian untuk diskusi pada hari ini. Kita selesai tepat pukul 15.00 ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sehat selalu dan kembali bisa berdiskusi besok di jam yang sama. Saya Dita Mutiara Nabela, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih Mas Sony, Makasih ya, Dita, Ito. Mas Manik. Makasih ya. Ikro, makasih banyak. Sehat-sehat ya. Makasih Bang Ikro. Makasih. Sip. Manik, undur diri. Assalamualaikum.